kemarin penambahannya kementerian lembaga terkait ini untuk ke depan kita dinamika profesi psikolog ini kan kemungkinan juga ya Bu ya, mungkin kan untuk beririsan antara kementerian satu dengan kementerian yang lainnya sehingga ada penambahan kementerian lembaga terkait di mana diatur undang-undang koordinasinya hanya dilakukan oleh induk organisasi profesi dan atau asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi psikologi di Indonesia. Nah, ini ada catatan dari Setnek yang akan dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pimpinan dahulu. Mungkin ada tanggapan untuk Bapak Ibu dari Setnek terkait dengan pasal 4 ini. Izin, Silakan Bu Hayu. izin ya Bu Karo, coba diskusi Bu Karo dengan pasal 4 ini. Ya, kemarin Mas Bayu yang hadir dalam rapat sudah menyampaikan terkait dengan materi yang akan diatur di dalam pasal 4 ini, begitu, dan kemudian memang kita mencoba mencermati kembali. Eh, Stressingnya sebenarnya begini Bu Karo, ini kan penambahan bentuk layanan jasa psikologis pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri. Menterinya kan huruf kecil ya Bu Karo ya, sesuai dengan rumpun bidang keilmuan atau rumpun layanan. Ini kalau kami melihatnya nanti akan ada kesulitan dalam pelaksanaannya Bu Karo. Karena pertama ini menjadi bagaimana kita bisa menentukan menteri yang mana yang akan memberikan layanan jasa akan memberikan layanan jasa ini ya Bu ya. Karena ini menteri sesuai dengan rumpun bidang keilmuannya. Kalau kita sesuai dengan eh, nomenklatur dari menteri, itu kan tidak ada ya Bu ya. Menteri yang terkait langsung dengan rumpun bidang keilmuan kan susah ya Bu ya. Kalau menteri, pasti menteri yang memegang urusan pemerintahan di bidang apa. Itu sudah jelas spesifik ya Bu ya. Kalau ini kan diberikan kepada menteri sesuai dengan rumpun bidang ilmuwan ya. Nah ini yang kami melihat ini akan menjadi kesulitan dalam implementasinya. Juga kemudian atau rumpun layanan. Intinya sih kami melihat Bu, ini akan menjadi dispute gitu nanti di dalam pelaksanaannya karena memang tidak tidak menjadi jelas bagi masyarakat untuk kemudian maka menyampaikan kepada kementerian apa begitu Bu. Mungkin itu sih kami minta mungkin diskusi dulu ya karena supaya kita bisa sama-sama mencoba mencari jalan keluar terkait dengan hal ini. Begitu Bu Karo, Pak Mas Berman, terima kasih. Iya, Bu Hayu izin. Ini kemarin juga sempat agak lama gitu kita kita membahas yang ayat 3 ini karena sebenarnya yang menjadi permasalahan seperti yang pernah kita diskusikan di tahun kemarin itu kan terkait yang pemerintah pusat ya Bu Hayu ya karena kan kurang siapa pengampunya begitu atau siapa yang dikatakan pemerintah pusat. Apakah per per rumpun atau bagaimana begitu. Nah, ini juga kemarin masih masih kita diskusikan dan apa namanya terutama terkait yang surat izin layanan psikolog waktu itu kan. Nah, kemudian terkait yang pasal 4 ini memang kan layanan jasa psikologi kan ada beberapa seperti yang sudah tercantum di undang-undangnya di pasal 35 atau pasal berapa gitu ya yang ada di undang-undang. Kemudian ini kan untuk penambahan. Nah, penambahan kalau di undang-undang itu diusulkan oleh oleh gimana Mas Doni? Yang di undang Pemerintah pusat Bu, usulkan oleh pemerintah pusat gitu ya. betul, betul pemerintah pusat Kan kalau dibahas pemerintah pusat undang-undang. dengan persetujuan atau dengan persetujuan dari induk organisasi profesi dan atau asosiasi penyelenggara pendidikan. Nah, ini kan kemarin pilihannya apakah kita mau menuliskan tetap pemerintah pusat serta induk organisasi profesi atau kita tulis begitu kementeriannya. Karena kalau misalnya nanti pemerintah pusat kan berarti akan sama dengan apa yang terbaca di undang-undang begitu. Jadi RPP ini jadi sama sama persis kayak undang-undang gitu kan. Jadi tidak tidak ada kejelasan. Nah, kemarin memang sempat ketika diskusi di forum apakah memungkinkan gitu kita menurunkan ya maksudnya menuliskan bahwa ini kementerian atau lembaga terkait. Faktanya adalah kemarin juga teman-teman juga menyampaikan kalau kan ada kemungkinan akan ada penambahan ragam
jasa psikologi yang kita kita sendiri juga belum tahu ya, karena sekarang kan ada berapa gitu, nanti kemungkinan besar ada penambahan. Nah ini juga kemarin bingung juga ini sebenarnya Bu Hayu, apakah ketika misalnya kita kementerian atau lembaga terkait, nah ini kan sebenarnya bisa ketika kita lihat rumpunnya ya, atau misalnya jasa ini lebih condong ke Kemdikti-Saintek misalnya, maka Kemdikti-Saintek lah yang akan menetapkan misalnya. Kemudian kalau lebih condong ke Kemenperin misalnya atau perindustrian, maka Kementerian Perindustrian yang akan berkoordinasi dengan induk organisasi profesi. Jadi kemarin sih sementara akan seperti kita membayangkannya sih seperti itu Bu Hayu. Memang ketika kita diskusi dengan HIMSI, itu HIMSI malah ada usul untuk membuat semacam dewan psikologi. Semacam kalau kita di insinyur, undang keinsinyuran kan ada Dewan Insinyur Indonesia begitu ya, apa didelegasikan di situ gitu. Hanya di undang-undang kan tidak bunyi, sehingga di undang-undang munculnya hanya pemerintah pusat. Nah ini juga kita kan juga menghindari membentuk lembaga-lembaga baru begitu kan. Cuman itu tadi ketika kita mewujudkan pemerintah pusat, nah ini nih yang kita agak ragu. Sementara HIMSI pun kan karena induk organisasi profesi juga karena muncul di undang-undang adalah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan setelah berkoordinasi dengan induk organisasi profesi. Nah, ini juga agak bingung juga begitu. Makanya kemarin kita coba gimana kalau kita tuliskan kementerian atau lembaga terkait. Jadi nanti sesuai rumpun atau sesuai bidang si tambahan jasa baru ini. Begitu sih Bu Hayu sebenarnya yang kemarin kita diskusikan. Ya, diskusi ya Bu Karo ya. Eh, Kebingungan kebingungannya nanti adalah yang menentukan condongnya tadi Bu. Ya kalau Bu Karo sampaikan ya, lebih condong kemana, lebih berat kemana gitu ya layanannya. Itu kan nanti tetap harus ada siapa Bu, saya nggak tahu siapa yang akan menjadi penentu gitu ya bahwa ini memang lebih berat ke layanan yang dilakukan oleh Dikti-Saintek atau ini terkait dengan perindustrian. Nah, ini apakah kemudian ada suatu apa ya Bu, kelembagaan atau apa yang akan menentukan? Atau Bu Karo, ini kalau coba kami cermati ya Bu ya, sebenarnya bentuk layanan itu Bu ya, bentuk layanan psikologi itu sejatinya sebenarnya kalau saya nangkepnya mungkin saya salah mohon dikoreksi ya Bapak Ibu sekalian, pasti based on-nya dia pasti pasti didasari oleh suatu keilmuan gitu Bu ya. Ada ilmu yang mendasarinya, ada kemudian pola yang kemudian mengembangkan itu menjadi sebuah jasa. Jadi dia terbangun Bu. Dia terbangun dari berdasarkan ada grand design ilmuannya. Jadi dia tidak kemudian kalau saya sih melihatnya tidak kemudian ujuk-ujuk menjadi sebuah bentuk layanan jasa psikologi atau praktek yang kemudian tiba-tiba muncul begitu Bu. Nah, kalau kemudian dia based on-nya dari sebuah keilmuan gitu ya Bu ya. Kemudian dia sebagai sebuah ya memang ada kerangka kerangka ilmu yang coba dibangun kemudian Bu ya. Itu apa memang tidak sebaiknya Mendikti-Saintek gitu Bu berkoordinasi tentunya dengan kementerian yang lain gitu. Atau nanti kemudian gimana Bu ini? Karena saya pasti kalau saya jadi orang awam pasti juga bingung atau nanti yang akan menentukan bahwa ini oke, ini yang akan memberikan adalah Menperin. Itu siapa ya Bu ya? Kan kan jadi belum jelas siapa yang akan memberikan itu, yang menetapkan itu akan oleh Menperin, itu oleh oleh Mendikti-Saintek itu kan belum kelihatan Bu. Itu sih saya cuman ngebayanginnya Bu ya bahwa terjadinya sebuah layanan, sebuah praktek itu pasti based on-nya dari sebuah keilmuan, sebuah yang terbangun secara teori, terbangun dulu secara ilmunya, terbangun dulu baru nanti dia ada nih layanan yang akan diberikan. Mungkin itu sih kalau dari saya. Teman-teman Setnek ada yang mau disampaikan sebelum nanti Bu Karo dan timnya bisa memberikan diskusi balik kepada kita. Silakan dari Setnek. Ya, izin Bu Asdep, Bu Hayu, izin Bu Karo menambahkan sedikit tadi sudah lengkap yang disampaikan Bu Asdep. Menambahkan sedikit Bu, ketika kita melihat pasal 35 begitu, ini kan disebutkan bahwa dapat ditambah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di bidang psikologi. Tadi betul yang Bu Asdep sampaikan bahwa ini tidak mungkin ujuk-ujuk muncul, tetapi ada sesuatu yang dibangun berdasarkan keilmuan. Kemudian ketika kita mengkaitkan dengan pasal 5 junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Psikologi, itu kan diatur bahwa pendidikan psikologi terdiri atas pendidikan akademik, kemudian pendidikan profesi,
ada program profesi, program spesialis, dan program subspesialis. Semuanya itu ketika seorang psikolog memberikan layanan dan praktek psikologi, dia pasti ada ilmunya dan menempuh pendidikan-pendidikan yang sebagaimana disebutkan di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Psikologi begitu. Jadi hanya menambahkan sedikit eh, kenapa ini memang tidak condong pada harusnya condong pada satu kementerian yang memiliki tusi terkait dengan pendidikan tinggi di mana supaya tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasi. Begitu Bu Asdep, terima kasih Bu Karo. Terima kasih Bu Asdep. Oke, karena sebenarnya kan ini kan kita nanti akan ada kemungkinan kan akan nambah ya, karena jasa psikologi kan yang existing berarti ada di pasal 3 ayat 2. Kemudian tadi dengan adanya, coba man yang tadi man, dengan ada perkembangan bisa ada penambahan layanan jasa psikologi yang tadi. Oke, karena ya bisa aja sih berarti ya, karena pasal 4 ayat 1 nih kan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu ya, berarti nariknya ya Bapak Ibu ya. Berarti ketika termasuk ini rumpun bidang keilmuan ya, yang ayat 2. Karena nah, cuman kalau misalnya Bu Hayu, mungkin ini kita diskusi ya, ketika ayat 2 itu kan ditetapkan oleh menteri sesuai dengan rumpun bidang keilmuan. Kalau bidang keilmuan oke lah, maksudnya di Kemdikti-Saintek. Tapi kalau misalnya rumpun layanan itu gimana ya? Karena sebenarnya kan di dalam RPP ini kan ada dua jenis gitu ya, ada pendidikan, ada layanan. Nah, kalau pendidikan oke full di Kemdikti-Saintek. Termasuk tadi misalnya penambahan bentuk layanan yang sesuai dengan rumpun bidang keilmuannya. Tapi kalau rumpun layanan kayak gimana ya Bu Hayu? Karena ini sebenarnya sesuatu yang kita diskusikan juga ketika kita merumuskan nanti di pasal bawah itu terkait penerbitan SILP atau Surat Izin Layanan Psikologi. Kemarin sebenarnya kami sudah lapor Pak Menteri juga, dan ketika misalnya ketika seorang psikolog ini lulus gitu ya, mahasiswa lulus, kemudian dia akan mendapat STR, surat tanda registrasi, dia akan mendapat sertifikat profesi, dia akan mendapat surat tanda registrasi, kemudian dia akan memperoleh rekomendasi dari HIMSI atau dari Induk Organisasi Profesi untuk menerbitkan SILP, untuk pemerintah pusat menerbitkan SILP atau surat izin layanan psikologi. Nah, kemarin kami diskusi karena ini masih lingkup pendidikan, maksudnya satu paket begitu ya, bisa dikatakan dalam tanda kutip satu paket, maka Kemdikti-Saintek menurut kami bisa menerbitkan yang SILP berdasarkan tadi Serprof, surat tanda registrasi, kemudian rekomendasi dari HIMSI atau Induk Organisasi Profesi. Terbit SILP. Nah, di dalam undang-undang SILP ini berlaku 2 tahun. Nah, ini kemarin sempat menjadi diskusi ketika perpanjangan, Bapak Ibu. Perpanjangan ini berarti kewenangan siapa? Karena surat izin layanan psikologi. Berarti ketika seseorang memperoleh SILP, maka dia sudah memberikan layanan. Nah, evaluasi memang dilakukan oleh HIMSI. Kemarin kami juga sudah konfirmasi ke HIMSI. Evaluasi dilakukan oleh HIMSI selama 5 tahun itu kan periode SILP pertama itu 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini HIMSI akan melakukan evaluasi. Kemudian ketika perpanjangan, maka HIMSI akan menerbitkan rekomendasi lagi. Nah, ini nih, terus kemudian perpanjangan siapa yang memperpanjang? Nah, ini kemarin juga sempat diskusi begitu ya Mas Bayu ya, Bapak Ibu. Nah, ini apa namanya? Apakah Kemdikti-Saintek masih memiliki kewenangan untuk memperpanjang surat izin layanan psikologi di mana si seorang psikolog ini menggunakan layanan psikologi ini kan di luar kemampuan Kemdikti-Saintek untuk melakukan monitoring begitu. Nah, jadi ini juga sebenarnya yang kemarin menjadi isu yang dari tahun kemarin sebenarnya belum selesai gitu, Bapak Ibu. Ini karena ini jadi terkait gitu. Kalau yang pasal 4 sih, kalau yang rumpun kembali lagi ke sini itu yang rumpun bidang keilmuan oke. Cuman kalau rumpun layanan gimana ya Bapak Ibu ya? Mungkin kami mohon masukan ini. Karena dari kemarin selalu mentoknya di sini di istilah pemerintah pusat ini begitu. Mungkin mohon masukan Bapak Ibu. Termasuk yang pasal 4 tadi. Ya, izin Bu Karo, Bu Asdep, Bu Ayu. Silakan Pak Irfan. Ya, izin Bapak Ibu. Ya betul Bu Karo, Bu Asdep sebenarnya kemarin
Ini diskusinya cukup kita mencari pola yang pas gitu kan ya. Tapi memang kalau kami sih melihatnya Bu Asdep izin memang di pasal kalau kita kembali ke undang-undangnya itu kan di pasal 36-nya ya kalau tidak salah itu memang ini salah satu ketentuan yang didelegasikan gitu ya. Jadi bagaimana mengurai siapa sih pemerintah yang nanti bisa menetapkan apa layanan bentuk layanan untuk apa mengakomodasi fleksibilitas ke depan kalau ada bentuk layanan baru kan diberikan kewenangan kepada pemerintah. Nah, siapa pemerintahnya memang di pasal 36 ya mungkin bisa mungkin supaya kita bisa sama-sama apa nah ini kan ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian layanan psikologi. Nah, di sini mengacunya ke pasal 26 sampai dengan pasal 35. Jadi pasal 35 ini pun sebenarnya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk pemerintah mengatur siapa nih gitu yang bisa kemudian nanti menetapkan bentuk layanan tanpa kemudian mengubah undang-undang atau PP-nya kan begitu ya. Jadi nah, kemarin sebenarnya kalau nggak salah masukan dari izin mungkin kalau ada Prof. Cici begitu merumuskan seperti yang ada di pasal 4 ayat 2 gitu kan. Nah, kalau kemarin pemahaman kami memang Bu Karo ya Bu Astip ya pemaknaannya sebenarnya yaitu kalau rumpun bidang keilmuan kan tentunya Kemendikti-Saintek ya. Tapi memang betul atau yang layanan karena mungkin nanti in case ada yang terkait dengan dia sebenarnya bukan bidang keilmuannya tapi terkait dengan praktek layanannya. Nah, mungkin itu bisa ditafsirkan sebagai kementerian terkait begitu yang memberikan layanan misalnya katakanlah misalnya di pelayanan keimigrasian gitu dibutuhkan ada bentuk atau layanan baru terkait psikologi. Nah, nanti mungkin ya Menteri Hukum juga punya kewenangan untuk menetapkan itu. Nah, kami sih memahami kemarin seperti itu ya Bu Karo Bu Astep izin. Mungkin kalau memang rumusannya perlu dipertegas ya kami juga ikut aja sebenarnya. Makasih Bu Karo Bu Astep. Baik, mungkin ada masukan Bu Hayu, Bapak Ibu yang lain? Iya, ini ya, ya ini sih kita coba diskusi ya. Kalau kita coba lihat di apa tadi yang di pasal 4 yang tadi ya, di pasal 4 yang di PP kita begitu ya. Eh, karena kalau misalnya kita ditetapkan oleh menteri sesuai rumpun bidang keilmuan atau rumpun layanan, ini pertama berarti semua menteri mempunyai kewenangan untuk menetapkan jenis layanan. Ada juga menjadi kita tidak bisa mengkontrol gitu ya Bu ya, akan timbul layanan-layanan yang apa memang seperti itu ini ya, apa konsepsinya ya. Kemudian semua menteri sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya atau mungkin dalam pelaksanaan memberikan pelayanan kepada masyarakat kemudian bisa menetapkan bentuk-bentuk layanan. Apakah memang seperti itu ya? Saya ngelihatnya ini akan menjadi menjadi sangat banyak gitu ya. Kemudian kita susah untuk mengkontrolnya. Kemudian nanti menjadi apa ya Bu ya standarisasi atau bukan standarisasi ya. Cuman kemudian bagaimana kita bisa intinya sih bagaimana bisa kita melihat bahwa ini kalau disesuaikan layanannya berarti setiap menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya bisa ya Bu ya? Apa seperti itu satu. Kemudian yang kedua, kalau iya sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya bisa, kemudian yang akan menentukan, yang bukan menentukannya, kemudian yang bisa membuat sebuah standar pelayanannya kan menjadi banyak ya Bu ya? Apakah seperti itu begitu yang kita coba desain di sini begitu Bu. Nah sementara kalau kami mencoba melihatnya bahwa apa, even itu dalam rangka untuk memberikan layanan gitu, apakah itu tidak didasarkan kepada satu keilmuan ya, bahwa, iya imigrasi membutuhkan gitu ya, kemudian misalnya BKN juga membutuhkan begitu ya, sama-sama terkait dengan perlindungan psikologi gitu ya. Apakah kemudian tidak ada suatu keilmuan yang kemudian bisa mendasari dari semua bentuk-bentuk layanan yang akan diberikan oleh masing-masing kementerian lembaga begitu? Ya ini sih ini aja sih Mas Ivan ya diskusi ya karena kemudian menjadi sangat luas gitu ya dan kita tidak bisa guidance-nya belum ada di sini gitu siapa yang akan menetapkan dan kemudian nanti masyarakat juga akan bingung gitu kemudian ini larinya ke kementerian kemana gitu ya karena kalau rumpun
rumpun layanan gitu, itu kan agak sulit atau kita kemudian mau menetapkan dulu rumpun layanan itu seperti apa begitu ya Bu Karo ya? Supaya nanti bisa lebih kelihatan lebih jelas ya Bu, ini oh kalau rumpun layanan seperti ini ya berarti ya memang kelihatan nih mau kementerian mana begitu. Seperti itu sih saya lihat sih ini akan pasti terjadi lempar-lemparan sih gitu loh. Lempar-lemparan dan kemudian, apa, standar untuk kemudian layanannya kemudian menjadi banyak sekali gitu karena tergantung dari kementeriannya. Mungkin itu dari kami. Coba dari, Setek ada yang bisa membantu saya? Mas Bayu, Mas Rizky, Mbak Vika? Ya izin Bu Karo, Bu Asdep, ya izin Bu, seperti disampaikan tadi oleh Bu Asdep dan Bu Vika. Jadi memang ini kan memang ketika di undang-undang kan memang ini jelas ya Bu, pemerintah pusat. Namun ketika pembahasan kemarin saat rapat kemarin memang ketika itu masuk seluruhnya pemerintah pusat juga menjadi kebingungan ketika pasal tersebut di copy kemudian dimasukkan ke sini sehingga kemarin salah satu rumus penyempurnaan atau alternatif rumusannya seperti ini. Namun juga tidak jelas atau tidak detail kementerian mana yang akan benar-benar menetapkan karena memang disesuaikan dengan rumpun bidang keilmuan dan rumpun layanan. Tadi menyampaikan dari Bu Asdep sebenarnya ketika ini tidak ada standarnya, memang ini ketika ke bawah ya izin Bu, nanti akan ada standar layanan kalau tidak salah di pasal berikutnya atau standar-standar lainnya yang ditetapkan oleh HIMSI gitu ya, ikatan profesi tersebut. Nah, ini juga menjadi menjadi pertanyaan nantinya apakah sebenarnya standarnya itu akan diatur di sana gitu, diatur di sana termasuk dengan standar penambahan penetapan layanan dan praktek jasa dan praktek psikologi tersebut. Itu tambahan sedikit dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Nah, apalagi ini ternyata di penjelasan ya, Mas Firman ya. Di penjelasan ini sudah Betul Bu. disampaikan rumpun bidang keilmuan antara lain psikologi industri dan organisasi, psikolog pendidikan dan psikolog klinis. Kalau bidang keilmuan, saya sih kayak kami menganggap masih bisa masuk ya di Kemdikti-Saintek gitu kan, untuk bidang keilmuan. Tetapi kalau rumpun layanan antara lain ada bidang kemiliteran dan bidang kepolisian. Walaupun kalau mau ditarik ditarik asalnya ya pasti ada ilmunya kayak tadi Bu Astrid menyampaikan ya pasti kan dasarnya itu dari keilmuan dulu misalnya keilmuan militer kemudian keilmuan kepolisian dan lain sebagainya baru ada pemberian layanan ya bisa aja sih cuman bisa nggak ya ditarik begitu ya Bapak Ibu kalau kalau dari Kemdikti-Saintek sebenarnya prinsipnya kalau memang apa namanya memang bisa terkait atau memang rootnya atau akarnya itu di pendidikan tinggi ya gak ada masalah juga begitu. Nanti tinggal kita buat mekanismenya kan dengan si HIMSI-nya karena memang kalau tadi ditanya apakah kementeriannya akan menentukan sendiri sebenarnya enggak juga karena harus ada koordinasi dengan si induk organisasi profesi dan atau asosiasi tadi. Jadi sebenarnya tidak kementerian ini SI sendiri dia menerbitkan apa namanya menetapkan jasa atau menetapkan layanan jasa baru karena harus ada persetujuan atau rekomendasi atau pertimbangan dari HIMSI maupun dari asosiasi. Nah, ini mungkin saya perlu bantuan dari Kementerian Hukum nih. Kalau seperti ini apakah memang memungkinkan ya Pak Irfan ya kita nariknya itu ya ke ilmuannya sebenarnya kayak karena bidang kemiliteran, kepolisian dan nanti mungkin bidang layanan keimigrasian tentunya kan juga ya dasarnya semua juga dari pendidikan gitu kan. Gimana ya? Ya, izin Bu Karo. Ya, ya ini emang ada di penjelasan ya Bu Karo ya Pak Berman ya. Tapi kalau kita cek di pasalnya, pasal 46 ini kan berarti ya, pasal 46 ayat 3 ini Pasal yang tadi. konteksnya memang dia bukan bicara apa layanan ya, bentuk layanan ya, tapi terkait dengan organisasi ya kalau nggak salah ya Pak Berman ya. Jadi, tapi sebenarnya bisa juga sih dipahami bahwa
pengertian apa keilmuan itu ya tadi ya psikologi industri, psikologi organisasi, kemudian layanan itu militer, termasuk kan juga tadi mungkin pemahaman ya keimigrasian juga itu kan bagian dari layanan gitu ya. Jadi kalau di kami di Kementerian Hukum, nah jadi sebenarnya memang akhirnya memang kan bercabang di dua hal itu ya. Jadi rumpun bidang keilmuan atau rumpun layanan. Nah, tadi kalau memang dimaknai supaya terkontrol gitu ya, mungkin tadi yang saya tangkap dari Bu Asdep concernnya kan di supaya terkontrol gitu, jadi tidak sporadis gitu kan, semua bisa menetapkan gitu ya, mungkin eh, ya monggo aja sih Bu kalau memang disepakati itu nanti tetap penetapannya penambahannya nanti dari Kemendikbudristek, tapi kan tetap nanti di ayat berikutnya ada berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait serta organisasi profesi gitu kan. Jadi tetap diberikan apa ya diberikan ruang begitu untuk organisasi untuk apa kementerian lembaga untuk dikoordinasikan gitu dengan Kemendikbudristek. Cuman persoalannya memang pada akhirnya kementerian lain yang memberikan layanan langsung ini ya Bu Asdep dia tidak bisa menginisiasi gitu ya. Tetap nanti inisiasinya tetap harus dari Kemendikbudristek kan kalau memang rumusannya di ayat di pasal 4 di RPP-nya yang ayat 3-nya kita mau tegaskan dia memang menjadi tusinya Kemendikbudristek. Kalau memang disepakati seperti itu kami sih ikut saja Bu nanti tentunya kita butuh konfirmasi dari KL terkait ya yang memberikan layanan secara langsung begitu. Monggo aja sih Bu, nggak apa-apa karena yang penting kalau kami sih di pasal 3 ini diurai gitu ya pemerintahnya siapa gitu dan tadi kalau ada pertimbangan supaya ini bisa terkontrol ya mungkin dipusatkan di satu kementerian tapi tetap melalui mekanisme koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Demikian Bu Karo, Bu Asdep. Oke, jadi eh, penetapannya oleh Kemdikbudristek, tetapi setelah berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait serta induk organisasi, begitu ya Pak Irfan ya berarti ya? Iya betul Bu. Izin Bu Karo, Silakan Mas Irfan. Bu, izin diskusi Bu. Eh kalau penempatannya di satu Bu, di satu misalnya di Kemdikbudristek Bu, ini akan bertentangan dengan TUSI nggak Bu? Artinya begini, Kemdikbudristek ini kan ranahnya di pendidikan Bu, untuk skop pendidikan. Nah, sedangkan yang akan kita tetapkan ini kan terkait dengan bentuk layanan Bu, bentuk jasa, bentuk praktik gitu Bu. Nah, ini untuk diskusi ya Bu ya, terkait dengan penetapan tadi. Terima kasih Bu Karo. Iya, makanya ini gara-gara undang-undang yang pemerintah pusat sih jadi jadi bingung semua. Iya, karena kalau misalnya kita narik, sebenarnya siapa sih yang bisa menetapkan bahwa eh, ini adalah salah satu bentuk jasa begitu. Maksudnya berarti kan bentuk bukan 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 profesi ya, tetapi kan kegiatan ya, suatu kegiatan yang dilakukan oleh profesi tertentu begitu. Nah, dan ini kan bentuknya jasa. Memang kalau misalnya mau dipikir ya, kalau misalnya akan cara memandangnya adalah semua itu berdasarkan dari sisi keilmuan ya pasti Kemdikbudristek begitu kan, karena kan pasti rootnya itu adalah di pendidikan tinggi. Tetapi ini kan bentuk layanan yang layanan jasa yang dilakukan setelah seseorang ini selesai selesai melaksanakan pendidikan, kemudian dia terjun ke dunia kerja begitu ya, memberikan jasa psikologi, kemudian mungkin ada usulan untuk penambahan bentuknya begitu. Jadi ini lebih lebih kepada dunia kerja sebenarnya. Jadi bukan bukan pendidikan lagi, tapi kalau memang mau ditarik rumpun keilmuan ya, memang asalnya pasti ada apa namanya, ada pendidikan tingginya ya pasti pasti ada itu kan nggak mungkin ujuk-ujuk ada psikolog tanpa menempuh pendidikan tinggi begitu. Tapi kan ketika dia melakukan pekerjaan, kemudian memberikan layanan jasanya, apakah ini masih ranah Kemdikbudristek begitu? Nah, ini juga yang kemarin sebenarnya kita kita diskusi sampai sekarang kita belum belum menemukan nih. Mungkin Bapak Ibu ada masukan ya, karena kalau sebenarnya agak beda
beda cara memandangnya begitu, ada beberapa cara pandang yang berbeda ternyata. Mungkin Bapak Ibu dari Kemnaker ya mungkin ya bisa memberikan insight mungkin atau pandangan. Silakan, Kemnaker ada ya Mas Firman ya? Ada Bu Karo. Ya mungkin ada pandangan Bapak Ibu. Atau izin Bu Karo sebelum ke Kemnaker, Bu Karo ini sekedar usul ya Bu Karo, Bu Asdep ya, karena ya memang akhirnya kita diskusinya muter-muter di situ aja Bu Karo kan. Jadi kita mau buka persoalannya nanti tidak terkontrol, tapi kita mau integrasikan ya kembali ke apakah itu betul kewenangan Kemendikbudristek gitu. Apakah tidak justru nanti yang menjadi beban gitu untuk Kemendikbudristek melaksanakan hal yang di luar sebenarnya bukan kapasitasnya juga gitu. Nah, jadi atau tetap dibuka saja mungkin ya Bu Astip, Bu Karo. Jadi tetap usulannya boleh dari kementerian terkait begitu yang memang langsung melaksanakan layanan karena terkait dengan jasa ya, jasa psikologinya. Nah, kemudian tapi penetapannya tetap diberikan ke satu kementerian gitu ya. Dalam hal ini yang paling mendekati kan karena tadi Bu Karo sampaikan ujung-ujungnya ya kembali akarnya itu kan keilmuannya gitu. Jadi tetap penetapannya itu di Kemendikbudristek. Tapi penetapan itu bukan setelah berkoordinasi tapi berdasarkan usulan gitu, dapat dilakukan berdasarkan usulan dari kementerian lembaga terkait sesuai dengan rumpun layanannya begitu. Jadi pada akhirnya ya dibuka dua-duanya tapi tetap ada mekanisme kontrol di satu kementerian Kemendikbudristek sebagai kementerian yang memang tadi akarnya di keilmuannya gitu. Kalau begitu mungkin gimana Bu Atip, Bu Karo ya? Iya, jadi kan Kemdikbudristek itu menetapkan berdasarkan usulan dari kementerian atau lembaga terkait yang sudah berkoordinasi sebelumnya dengan induk organisasi profesi gitu ya, Pak Irfan berarti kan? Betul, betul Bu. Kementerian terkait sesuai dengan rumpun layanan tadi ya setelah berkoordinasi dengan profesi. Betul. Oke, mungkin saran Bu Hayu atau Bapak Ibu dari Kemnaker, kami persilakan kalau ada masukan atau pandangan. Bu Karo mohon izin. Silakan Pak Asdep, Pak Maman. Iya, mohon maaf ini setelah menyimak dari tadi, seru juga ini terkait dengan pendidikan dan layanan psikologi gitu ya. Iya, iya. Yang pertama kita benchmark karena psikologi kan ini mirip dengan profesi-profesi yang lain Bu Karo. Jadi mungkin kalau kita agak bingung, kita benchmark dengan layanan untuk profesi jenis yang lainnya. Saya kira sama aja gitu, mirip-mirip juga dan itu kan ada subkonsentrasi atau subspesialis di bagian-bagian profesi yang lainnya juga. Tetapi tentu ada core-nya tadi yang disampaikan bahwa dari sisi pendidikan mungkin Kemendikbudristek, dari sisi layanan, nah saya kira mungkin yang paling cocok itu ya Kemendikti atau Kemenkes karena layanan psikologi juga sama dengan profesi di bidang kesehatan yang lainnya. Saya usul sih mungkin diperkecil aja tadi pemerintah pusatnya antara Kemendikbudristek dan Kemenkes gitu. Kalau usul saya begitu Bu Karo. Terima kasih. Terima kasih Pak Maman. Hanya ini agak berbeda Pak Maman sebenarnya kalau psikolog yang ada di Kemkes yaitu psikolog klinis itu sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Kesehatan begitu. Jadi memang apa namanya kalau untuk spesialisnya maksudnya untuk psikolog klinisnya itu ada di Undang-Undang Kesehatan. Kemudian ini sebenarnya kan ada berbagai macam jenis psikolog yang berbagai macam kementerian begitu. Jadi kayak kementerian psikolog industri berarti kan terkaitnya tuh Kementerian Perindustrian misalnya. Kemudian bahkan sebenarnya psikolog pendidik pun kan ada. Nah, itu sebenarnya ada dua malah justru dan lebih beratnya itu justru ke Kemdikbudrismen sebenarnya kalau untuk profesi ya. Kalau untuk profesi, tetapi memang kalau untuk pendidikan kan semua pasti pendidikan tinggi ya ada di Kemdikbudristek begitu. Nah, ini mungkin yang jadi permasalahan sebenarnya Pak Maman karena sebenarnya ragam layanan psikolog itu cukup banyak. Kan kayak ada psikolog industri, kemudian ada
psikolog, nanti ada psikolog kerja ya atau psikolog yang terkait Kemnaker juga ada begitu, psikolog yang di K3-nya. Jadi memang cukup banyak, dan kalau ini hanya di Kemdikti-Saintek ya tadi berarti tusinya apakah memang sesuai dengan TUSI begitu, misalnya ada layanan jasa baru di Kementerian Perindustrian, psikolog industri misalnya, apakah memang Kemdikti-Saintek yang berwenang untuk menetapkan layanan jasa baru. Nah ini sebenarnya jadi permasalahan, dan ini udah bolak-balik sebenarnya dari tahun kemarin juga ini Pak Maman diskusi masalah pemerintah pusat ini. Sebenarnya kemarin sempat diskusi kalau di Kemenko gimana, cuman kan apakah Kemenko bisa ya Pak Maman ya untuk turun di teknis begitu kan, ini kan sangat teknis ya. Iya, iya. Saya kira kalau Kemenko mungkin nggak bisa. Tadi pertama tahapannya dari himpunan atau asosiasi ya. Karena asosiasi sekarang kan ada asosiasi psikologi umum, ada asosiasi psikologi spesialis gitu sudah ada. Itu satu. Nah, yang jadi masalah tadi itu kan di kementeriannya ya. Kalau di himpunan atau di asosiasi itu yang memberikan rekomendasi nggak masalah kan? Nggak Artinya masalah, sesuai aja, cuman nggak pemerintah masalah. pusat ini siapa gitu. Nah, mungkin bisa didekati dengan bahwa psikologi itu kan kalau sisi rumpun keilmuan ditarik ke atas itu, core-nya itu di mana itu biasanya? Di kesehatan kan ya? Bukan Pak Maman. Karena Di banyak mana itu? bidang. Mohon izin Pak Maman kalau kemudian Boleh. ini izin berpendapat menguatkan ini. Karena kalau kemudian kita menarik sebenarnya ujung-ujungnya semua ilmu kan ilmu pendidikan tinggi. Sementara Kemkes itu menjadi salah satu bagian saja dari jenis layanan psikologi Pak Maman. Itu menjadi salah satu saja. Nah, sementara layanannya cukup banyak. Oleh karena itu sebenarnya Bu Inneke dan Bapak Ibu tadi saya lebih sepakat, karena sebenarnya kan supaya ada, saya sepakat kalau kita lepas begitu saja kita nanti bingung, tidak terkendali. Artinya siapa ke siapa nggak jelas. Maka saya memang lebih sepakat kalau kita tarik semua ilmu, ujung-ujungnya kan ilmu itu ada di pendidikan tinggi. Supaya kita punya, ada koordinator lah sebenarnya. Memang itu bukan tusi pendidikan tinggi, tapi kita bisa berperan sebagai koordinator tadi, bahwa pemerintah pusat yang menerbitkan itu tentunya kan karena diatur di undang-undang ini, dan mohon maaf nih semua kementerian kan juga kita undang ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya memang lebih sepakat tadi bahwa untuk pengembangan bentuk layanan baru, apakah itu jasa ataukah praktek itu, harusnya memang yang punya kewenangan untuk mereview, untuk oke, ini memang perlu ada layanan baru. Karena kan tidak mungkin ilmu itu tidak, jenis layanan kan tidak berkembang. Karena pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kasus, pengembangan segala macam dinamika yang ada di masyarakat. Maka yang mengusulkan untuk layanan baru tadi sepakat adalah kementerian lain yang sesuai atau yang terkait dengan rumpun ilmu bidang layanan bersama-sama tadi dengan induk organisasi psikologi. Artinya kan pembahasan utamanya kan lebih pada kompetensinya, kemudian lebih pada kementerian yang terkait. Nah, selanjutnya jika sudah clear maka mengusulkannya ke Kemdikti Saintek. Artinya bahwa di garda terakhir semua Kemdikti Saintek nanti kan akan bisa memetakan nih kalau ada double usulan loh. Ini kan bidangnya di kanan, ini bidangnya di kiri, maka peranan Kemdikti Saintek lah untuk kemudian mengkonsolidasikan bahwa ini sebenarnya lebih tepatnya akan seperti apa. Kalau saya sih lebih sepakat yang tadi usulan dari Pak siapa tadi, mohon maaf nggak anukan nama. Itu sih Bu Inung, Pak Maman kalau menurut saya. Saya kira saya juga sepakat dengan Bu Cicik ya, Prof. Jadi kita bedakan ada pendidikan psikologi, ada profesi, dan ada layanan. Jadi mungkin kalau saya simpulkan tadi barusan gitu. Lalu nginduknya kemana? Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama Pak Maman.
Iya, Bu Karo, Bu Prof. Iya, Cici, dan mungkin Bu Ayu nih yang Tadi lebih berarti yang itu. tetap di ya, Prof. Mungkin tadi saya sampai usulan yang disampaikan oleh Pak Irfan jalan tengah ya Bu ya, kita Iya, coba betul saja Pak dulu ya, Irfan. Iya, kita coba sepakat dulu. Bu Ayu. Oke, Iya. jadi lebih 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 tertata ya Bu Prof. Cici ya, Iya, kita coba betul. ya. Jadi artinya kita juga tidak, Kemdikti-Santek itu juga tidak melampaui kewenangannya, karena memang usulan itu kan pasti direview, digodok dulu di kementerian terkait bersama-sama dengan organisasi Indo Organisasi Psikologi. Kita lebih pada verifikasi supaya tidak ada tumpang tindih misalnya antara satu layanan dengan layanan yang lain, begitu ya. Kemudian yang menerbitkan itu sih kalau saya Bu Hayu. Izin Bapak Ibu, ini untuk pasal 4. Itu di 4-3-nya dilakukan oleh siapa? Kemdikti Oh Senteknya ya, kan harusnya berdasarkan, nah itu kementerian. izin Bu Bahkan Prof. oleh menteri Di ya. penetapannya di Oh, ayat 2 Bu. oh, Penambahan ditetapkan oke, oleh ya, menteri. ya. Nah, penetapan ini Oke, dilakukan berdasarkan oh ya, betul, usulan dari yes, Kementerian Lembaga setelah berkoordinasi dengan iya, induk organisasi organisasi profesi. dan, iya. Sepakat sih seperti ini. Mungkin Bu Ayu, Pak Irfan, rumusannya monggo. Ya, izin Bu Prof. Cici, izin Bu Karo. Silakan Pak Irfan. Ya, izin Bu Karo. Yang mungkin berarti memang seperti ini Bu ya. Jadi tetap ada penetapannya di satu pintu, tapi dibuka usulan dari kementerian lembaga terkait sesuai dengan rumpun layanan. Nah ini mungkin Betul. yang perlu menjadi apa dipastikan lagi gitu ya. Kalau rumusannya seperti ini berarti memang ayat 3 ini artinya Mendikti Sentek ini menjadi pasif ya Bu. Jadi berdasarkan usulan atau perlu nggak ditambah kata ayat 3-nya ditambah kata dapat begitu sehingga ya selain bisa menetapkan sendiri yang sesuai dengan Bidang rumpun ilmunya pendidikan tinggi. betul-betul rumpun keilmuan begitu. Nah, kemudian juga dapat Di tempat saya Pak Irfan kok putus-putus ya? Atau saya saja ya? usulan dari kementerian lembaga terkait. Terima kasih. Ya, kalau di ayat 3 ditambah kata dapat, ya kewenangan itu betul-betul tidak ada kata saya juga nih Prof. Oh, oke. Tapi Pak Irfan, misalnya nih Pak Irfan, kalau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan, misalnya ya dapatnya berdasarkan usulan dari kementerian, itu kan bisa saja juga dari kementerian sendiri ya? Enggak seperti itu ya interpretasinya ya? Ya kalau posisi yang itu mungkin dapatnya sebelum kata dilakukan ya kalau mau ditulis dulu. Kalau posisi tanpa kata dapat Bu Prof Cici izin maka pemaknaannya nanti ini Mendikti Sentek tidak bisa menetapkan tanpa ada usulan begitu kan. Tapi kalau ditambah kata dapat maka ya dapat menetapkan sendiri juga dapat berdasarkan usulan begitu Prof. Oke. Ya. Terus Izin monggo Prof. rumusan Izin hukumnya. Prof Cici, Pak Iya. Irfan, Bapak Ibu. Kalau untuk ayat 2 perlu ditambahkan juga setelah berkoordinasi ya Pak? Soalnya kalau dari undang-undang itu penambahannya setelah berkoordinasi dengan organisasi. Untuk yang ayat 2.
Oh iya betul betul Pak Birman, ayat 2 tetap harus, karena itu undang-undang ya, tetap Ya. ditambahkan ya. Izin izin Pak Irfan, Prof. Cici, izin Bu Asdep. Ini terkait dengan di pasal 35 kan memang pemerintah pusat itu menetapkan setelah berkoordinasi dengan HIMSI atau Asosiasi Penyelenggara Profesi ya Pak. Tapi kalau melihat di sini berarti di penambahan pengusulan itu ada eh, koordinasi dengan profesi, kemudian di penetapan itu juga ada koordinasi dengan organisasi profesi, seperti itu ya Pak. Kalau menurut saya ini sebenarnya setelah berkoordinasinya itu kan karena ini kan penjabaran dari pasal 35 itu ya. Koordinasinya kan sudah kita jabarkan lebih detail itu yang di nomor 3. Atau urutannya diubah ya. Saya tidak tahu. Di Ya. 2 menjadi 3 atau seperti apa. Karena kalau di menteri setelah berkoordinasi artinya setelah padahal induk organisasi atau profesi itu sudah koordinasi dengan kementerian terkait dengan bentuk layanan barunya itu. Setelah itu kan diusulkan ke kementerian. Berarti kementerian dalam hal ini Mendikbudristek harus konfirmasi ulang dengan organisasi profesi gitu ya, Bapak dan Ibu. Mohon ini pencerahannya. Iya, Prof. Izin Prof. Cici, Pak Irfan, Bu Asdep. Ini kalau misalkan ya alternatifnya adalah di ayat 2 misalkan penambahan bentuk layanan jasa psikologi diusulkan. Jadi itu maksud ayat saya 2-nya dibalik, usulkan betul. dulu, kemudian ayat 3 baru Baru ditetapkan. penetapan, Ya, maksud saya ya begitu. izin. Izin Bapak Ibu, izin Pak Bayu. Kalau seperti ini nanti berarti semua prosesnya harus berdasarkan usulan tadi yang didiskusi dengan Pak Irfan awal tadi ya, Pak Bayu ya. Kalau ayat 2-nya diusulkan dan ayat 3-nya diubah, ditetapkan, ini kan prosesnya artinya harus ada usulan masuk. Nah, tadi concernnya Pak Irfan justru eh, bisa diusulkan, bisa juga langsung dari IMSI dan asosiasi ke Kemdikti. Iya izin betul Pak Birman tadi, sebenarnya kalau rumusannya seperti ini ya ini hanya sekuennya aja ya, bicaranya lebih lebih sequence gitu ya, dari usulannya dulu. Tapi norma kewenangannya sih nggak berubah ya kalau ini. Jadi tetap ini menteri harus berdasarkan usulan begitu. Tadi makanya perlu ditambah kata dapat begitu. Dan karena ada kata dapat, maka kan ada kewenangan yang melekat secara penuh nih di Menteri Mendikbudristek nih. Nah untuk yang itu kan dia tetap harus koordinasi gitu. Jadi makanya koordinasi itu harus di dua-dua ayatnya gitu, karena ini norma kewenangan yang beda kan gitu, menetapannya beda gitu. Ada yang menteri, ada yang menteri terkait berdasarkan usulan menteri terkait. Itu sih Pak Bayu tadi, kalau kalau mau dihilangkan salah satu jadi beda memang norma kewenangannya. Baik, baik Pak Irfan. Yang perlu dipastikan tadi benar kata Pak Berman sebenarnya, apakah sebenarnya ini nanti HIMSI mengusulkan atau atau memang kementeriannya juga yang bisa mengusulkan, itu yang perlu disepakati
Dan apabila merujuk sebenarnya ke pasal 35 Undang-Undang, sebenarnya yang menetapkan pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan induk organisasi. Jadi memang tidak ada yang mengusulkan HIMSI atau yang mengusulkan dari kementerian sebenarnya itu saja Pak, untuk memastikan bahwa sebenarnya sequence dari mulai dari penambahan usulan kemudian hingga penetapan oleh Mendikti Saintek ini jelas gitu Pak. Terima kasih. Ya, mungkin kalau mau dihilangkan salah satu, justru yang dihilangkan koordinasinya itu yang di level usulan ya. Jadi pada akhirnya kan nanti kan penetapannya tetap setelah berkoordinasi. Cuman akhirnya nih izin Prof. Cici Bukaro jadi kerjanya Mendikti Saintek nanti untuk mengkoordinasikan dengan asosiasi terkait yang tadi terkait dengan kementerian lembaga tadi gitu yang mengusulkan. Kalau kami sih amannya sebenarnya ya tetap melekat di dua-duanya karena memang ini norma kewenangan yang masing-masing berdiri sendiri. Yang satu secara langsung oleh Mendikti, yang satu koordinasinya oleh kementerian lembaga terkait. Itu sih Pak Bayu ya, Pak Berman, Bu Ya, Karo, Prof. baik Cici. Pak Irfan. Baik, izin Bapak Ibu, bagaimana kesepakatannya untuk dua alternatif ini? Kalau menurut saya, Mas Firman, sesuai dengan penjelasan dari Pak Irfan tadi ya, menurut saya kalau kalau saya ini lebih pada logikanya. Oke, pertama usulan kan pertama tadi ayat 2-nya ayat berapa? Ayat 2-nya menjadi usulan dulu, gitu kan ya? Penambahan bentuk ini ditetapkan. Nomor 2 tetap penetapan dulu. Bukan usulan Izin dulu. Prof. Ini yang draft awal Prof, yang atas. Itu penambahan bentuknya ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi. Nah, draft awal itu selanjutnya itu penetapan selain ditetapkan oleh Menteri juga selain oleh Mendikti juga boleh berdasarkan usulan dari kementerian lembaga terkait setelah berkoordinasi gitu. Jadi ada dua. Kalau yang awal, Prof. Kalau yang alternatif tadi dari Mas Bayu, ini penetapannya semua berdasarkan usulan kementerian lembaga terkait, Prof. Setelah berkoordinasi. Nah itu, penetapannya oleh kita, Prof. Jadi Mendikti itu hanya menerima usulan gitu. Penetapannya tidak ada kewenangan untuk sendiri gitu, Prof. Nah, kalau tadi ya, kita sebenarnya ada dua ini kan ya, artinya kalau kemudian kita menetapkan sendiri tanpa harus koordinasi, sebenarnya itu kan bentuk untuk verifikasi saja ya, kalau menurut saya. Logikanya oke, suatu organisasi berdiskusi dengan kementerian terkait karena akan ada teknologi atau bentuk layanan yang baru, begitu setelah digodok mereka mengusulkan ke kementerian. Nah, pada saat kita kemudian menetapkan, dalam hal ini Kemdikti Saintek menetapkan didasarkan dari usulan itu, langkahnya apakah kita hanya berdasarkan desk evaluation saja, nerima apa adanya, ataukah kita perlu untuk berkoordinasi dan mengkonfirmasi. Sehingga kalau kemudian dari sisi peraturan yang ada sih menurut saya memang akan lebih safe atau aman ya kalau berkoordinasinya, tadi saya berpikir pada saat menetapkan itu kita mau menetapkan sendiri, konteksnya ini harus ada teman-teman yang Belmawa ini harusnya mau sendiri, ataukah kita tetap perlu berkoordinasi untuk mengkonfirmasi ke induk organisasi psikologi. Jika kita memang perlu untuk kemudian mengkonfirmasi sebelum membuat ketetapan tersebut, ya memang harus ada di dua-duanya, baik di ayat 2 maupun ayat 3. Begitu sih, Bapak dan Ibu sekalian. Prof, menambahkan Prof, mumpung Silakan Pak Asdep.
Ya, mungkin tadi saya lupa dari siapa gitu bahwa koordinasi itu dilakukan oleh kementerian terkait. Jadi bukan berarti apa tadi Kemendikti sebelum menetapkan berkoordinasi terlebih dahulu. Jadi nanti itu akan jadi pekerjaan tambahan untuk Kemendikti. Saya sepakat dengan yang disampaikan secara logika oleh Prof. Citi Bardan bahwa ketika ada usulan lalu kementerian terkait berkoordinasi dan kemudian menyampaikannya ke Kemendikti, lalu Kemendikti menetapkan. Nah, sebelum menetapkan itu tentu ada rapat internal atau apa sehingga keputusan itu dibuat gitu. Tapi tidak harus dicantumkan. Kalau saya sih tadi yang terakhir itu Mas. Tadi. Jadi Kemendikti tidak menyebutkan bahwa dalam penetapan itu berkoordinasi terlebih dahulu, jangan begitu maksudnya. Jadi Izin, pakai yang alternatif yang warna biru ya, Pak Maman. Yang pertama, Iya, yang ayat betul. 2 itu memang sudah harus ini. Yang kemudian ketiga ditetapkannya oleh menteri gitu saja kan? Itu maksudnya Pak Iya, Maman. Oke. betul. Itu secara otomatis nanti Kemendikti Iya, Saintek sebelum menetapkan pasti mengevaluasi dulu. Pasti betul. gitu. Iya. Kasih. Monggo nih Pak Irfan sama Pak Bayu. Pak Irfan dan Bu Asdep. izin Prof. Cici, Pak Maman, Bu Karo. Mungkin coba kita buka yang pasal 35 dari undang-undangnya ya. Kalau di pasal 35 dari undang-undangnya kita sandingkan dengan yang tadi ya, bahwa bentuk layanan jasa psikologi dan praktik psikologi dapat ditambah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang psikologi serta kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan induk. Nah, ini maksud kami eh, mm, kalimat dari ditetapkan oleh pemerintah pusat ini setelah berkoordinasi ini dia satu nafas atau kemudian kita anggap ini bagian dari pengusulan gitu Bu Prof. Cici dan Pak Maman. Kalau tadi kan kita mencoba menormalkannya yang di pasal 4 tadi kan ketika mengusulkan kementerian lembaga berkoordinasi dengan ini ya organisasi profesi dan seterusnya begitu ya. Sementara kalau di undang-undang ini justru dalam rangka penetapannya inilah kemudian berkoordinasi dengan induk organisasi profesi dan penyelenggara pendidikan begitu Prof. Cici. Nah, apakah misalnya kalau misalnya kita tadi pasal 4 tadi full stop gitu ya, full stop diusulkan oleh kementerian lembaga begitu. Kementerian lembaga ini sejatinya kalau kami lihat sih sebenarnya Kemendikbudristek juga bisa sih mengusulkan ya Bu ya kan, tapi kan Iya, tidak betul. kemudian kita menonjolkan secara terang benderang gitu. Iya. Nah, kemudian berkoordinasi dengan itunya akhirnya akan menempel ke ayat berikutnya ketika Mendikbudristek akan menetapkan supaya agak sejalan dengan pasal 35 ini. Kami hanya mensinkronkan dengan pasal 35 ya gitu ya. Jadi si Mendikbudristek pun kemudian ketika menetapkan dia mendapat input juga dari induk profesi. Kalaupun misalnya si pengusul itu akan berkoordinasi, itu kan di tahapan mereka saja yang di tahapan mereka gitu Prof. Cici, Pak Maman. Iya, Tapi kalau kita supaya selaras dengan undang-undangnya saja gitu Prof. Oh, oke. Ini di pasal 35. Itu Ini sekedar maksudnya. coba usulan ya Bu. Iya, Gitu. iya. Kalau boleh ini kan ya Bu Ayu, kalau kemudian kita stick pada itu menurut saya yang ya monggo saja yang ayat 3 sebenarnya boleh ditambahkan. Tetapi yang di ayat 2 menurut saya itu tetap perlu pada saat kementerian itu mengusulkan karena ini justifikasi bentuk layanannya itu adalah sebenarnya lebih kewenangannya itu adalah pada kementerian yang terkait dan induk organisasi. Menurut saya induk organisasi di ayat 2 itu tetap ada supaya apa? Yang diusulkan ke kita ini sebenarnya sudah matang gitu kan, sudah dibahas, sudah ini dengan induk organisasi profesi.
Nah, kalau kemudian di ayat 3 tetap ditambahkan, menurut saya sih tidak mengganggu juga, karena seperti saya sampaikan tadi, menteri dalam menetapkan kan tidak mungkin sendiri kita, oh ada usulan terus dia evaluasi kita tetapkan, tapi kan kita perlu memang mengkonfirmasi nih sebenarnya kepada organisasi profesi, apakah misalnya ini sudah ada pembahasan sejauh di mana katakanlah apakah bidang layanan ini pembedanya dengan misalnya layanan yang sudah ada seperti apa, itu kan memang kapasitas itu kan memang tidak ada di kementerian, Bu, tetapi ada di induk organisasi profesi. Kalau menurut saya sih jika kita memang harus menganut pada pasal 39, sebenarnya induk organisasi itu harusnya ya melekat di dua-duanya, baik di ayat 2 maupun ayat 3 gitu, Bu Hayu. Jika kita memang supaya tidak keluar dari pasal 35 ya di Undang-Undang Psikologi. Ya, izin Prof. Cici, Bu Hayu, Pak Maman mohon izin. Oke, ya. Monggo. Ya, jadi sebenarnya Bu, sebenarnya kalau kembali ke rumusan awal tadi, sepertinya sudah sesuai dengan yang Prof. Cici sampaikan ya Bu Astep ya, karena kan memang heavy-nya di sini kan bukan bicara tahapan ya, tapi bicara kewenangan ya. Jadi normanya norma lebih ke kewenangan. Oleh karena itu maka yang ayat 2 awal itu kan sudah sebenarnya ya kewenangan yang core-nya itu sebenarnya di Mendikti-Saintek gitu, karena kan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun terkait dengan layanan, maka ya menteri tetap diberikan kewenangan juga untuk menetapkan yang tidak berdasarkan usulan ya Bu ya. Jadi dan ketika bicara menteri menetapkan langsung, maka perlu ada mekanisme koordinasi dengan organisasi profesi. Nah, kemudian di samping itu juga dibuka dapat dilakukan berdasarkan usulan dari kementerian lembaga terkait. Tapi ketika dia mengusulkan, ya harusnya dia koordinasi dulu juga gitu kan, jangan dibeban ke Kementerian Dikti-Saintek untuk mengkoordinasikan secara nanti di akhirnya ketika penetapan gitu. Mungkin lebih ke sana sih Bu, kalau yang rumusan awal arahnya ke sana, tapi kalau yang alternatif ini lebih kepada sekuen tahapannya gitu. Jadi mungkin nanti agak beda juga pemaknaannya begitu. Mungkin itu Prof, Bapak Ibu. Ya. Kalau saya sih terkait rumusan ininya saya serahkan pada ahlinya ya, tetapi secara kontekstual yang logika ininya seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi dari sisi ini monggo yang ahli hukum, soalnya saya ahli kimia. Siap, Prof. Nah ini mohon Bu Asdep nih, mungkin dari Septek juga nih Bu yang perlu memastikan. Mas Irfan, Bu. mohon izin. Mas Irfan. Siap, Pak Maman, siap Pak. Barusan itu sudah cocok yang disampaikan Mas Irfan bahwa sudah sesuai dengan yang diberi penekanan oleh Mbak Ayu tadi, bahwa kalau kementerian lembaga mengusulkan maka dia harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan induk asosiasi, itu sudah bisa masuk. Di pasal 35 di undang-undang itu masih tetap bisa diakomodir, itu saran Mbak Ayu kan. Yang disampaikan Mas Irfan tadi sudah cocok. Baik, Bapak Ibu. Mungkin ada tanggapan dari Bu Hayu. Kalau tadi dari Pak Maman, Bu Prof. Cici dan Pak Irfan sudah menyampaikan untuk alternatif awal di rumusan awal. Mungkin dari Bu Hayu ada tanggapan Bu Astep? Ya, ada tanggapan dari Ibu Setnek, mungkin Bu Asdep, Bu Pika atau Mas Bayu.
Ya, izin Mas Berman, mungkin kita coba satu-satu kita baca dari atas ya Mas Firman ya, kalau diizinkan ya, supaya kita Siap. bisa Baik, mengalir. Bu. Coba sedikit ya dari ayat 1. Penambahan bentuk layanan jasa psikologi dapat dilakukan pada masuk dalam pasal sekian, dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang psikologi serta kebutuhan masyarakat. Ayat 2, penambahan bentuk layanan jasa psikologis pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri huruf besar ya Mas Firman ya, setelah berkoordinasi dengan induk organisasi profesi dan atau asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi psikologi di Indonesia. Ini so far di ayat 2 ini sama dengan undang-undang ya. Kita menspesifikkan pemerintah pusat menjadi Mendikbudristek. Kemudian ayat 3, ayat 3 penetapan sebagai ayat 2. Penetapan sebagai pada ayat 2 dapat dilakukan berdasarkan usulan dari kementerian lembaga terkait kepada menteri, begitu ya? Maksudnya, setelah berkoordinasi dengan ini, begitu maksudnya? Iya betul Bu Astep, ditambah kepada menteri itu supaya jelas ya Bu Astep ya. Atau menterinya di bawah Mas Firman. Jadi penetapan sebagai pada ayat 2 dapat dilakukan berdasarkan usulan dari kementerian lembaga terkait setelah berkoordinasi kepada menteri. Ya ini selera sih ya. Apakah kepada menterinya di bawah atau Sepertinya kemudian di atas lebih tepat tadi Bu Astep, langsung ke ya kepada menteri. Oke, asal ini kita sama-sama memahaminya bahwa yang melakukan koordinasi dengan induk organisasi itu adalah si KL ya. Kami tadi kenapa di bawah, karena supaya maksudnya ingin mendorong bahwa yang berkoordinasi dengan si induk organisasi itu si KL terkait gitu. Atau kalau mau di depan sekalian ya Bu Astep. Jadi penetapan sebagaimana Heeh. dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan berdasarkan usulan Kepada menteri ya, kepada menteri dari dari kementerian lembaga terkait ya. gitu. Iya. Ini Mas Ivan nih kayaknya yang jago nih. Tadi Mas Ivan ya? Iya Mas Bu, Ivan gimana betul. Mas? Betul Bu. Suaranya Ya, Kak. berubah-ubah. Karena itu kan setelah berkoordinasi kan keterangan normanya ya Bu Astep. Jadi harusnya sih norma pokoknya dulu ya. Jadi kepada menteri dari kementerian lembaga terkait, setelah ya kementerian lembaga terkait ya kan berkoordinasi dengan induk organisasi. Sepertinya begitu Bu Astep, izin. Oh ya udah. Ikut Sudah cocok, Mas. saya juga menyimak Mbak Ayu. Sudah cocok barusan yang Ya alternatifnya dihapus saja ya biar kita bisa ya. Baik, izin Bapak Ibu ini bisa kita sepakati ya Bapak Ibu ya. Ini juga mungkin nanti bisa jadi rujukan untuk yang penambahan bentuk untuk jasa. Izin Bu Astep, sedikit Bu Astep. Boleh sedikit ke atas. Ini menteri garing kepala lembaga ya. Menteri garing diusulkan kepada menteri dari menteri garing kepala lembaga ya Mas Irfan ya, supaya subjek ke subjek ya. Oh iya, iya Mbak Vika, makasih Mbak Vika disempurnakan ya. Jabatan yang diusulkannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini kemarin ada catatan untuk pasal 3 konsultasi hanya untuk mengolah masalah atau sampai dengan gangguan. Ini kemarin sudah kita konfirmasi Bapak Ibu bahwa di dalam konsultasi ini memang batasnya hanya untuk mengidentifikasi gangguan dan mengelola masalah. Jadi Bapak Ibu ada 3 kondisi. Yang pertama normal. Kalau dengan keadaan normal itu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi Bapak Ibu. Konsultasi psikologi dilakukan kepada seseorang dalam kondisi normal itu untuk mengoptimalkan potensi. Nah, kalau untuk ketika memiliki masalah gitu, ini konsultasi dilakukan untuk mengelola masalah
Sedangkan lingkup untuk konsultasi ini terkait dengan gangguan, dia hanya sebatas untuk mengidentifikasi gangguan Bapak Ibu, tapi tidak melakukan tindakan intervensi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sudah kita konfirmasi kepada IMSI. Jadi ini ada masukan Bapak Ibu. Kalau tidak ada bisa kita eh, sepakati. Yang ini peraturan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Ya, kembali lagi karena kita juga mempunyai definisi Tidak dari ada masukan, pasal boleh 1. kita sepakati Bapak Ibu. Yang perlu kita Izin Pak Baik, Firman. baik silakan Bu Ayu. Ya nanti diskusi aja sih nanti sama Mas Irfan. Mas Irfan ini nanti tuh apa nih yang bawa-bawa ini nih sebenarnya bisa menjadi penjelasan ya Mas Irfan ya. Apa memang kita perlu ditaruh di batang tubuh ya? Oh, untuk posisinya ya Bu ya. Iya yang ayat 3, ayat 4, Oke, ayat baik. Mungkin 5, ayat baik, 6 itu ya. Nanti baik, tapi substansi kami tidak ada baik, masukan. Baik. baik. Mungkin Pak Irfan, apakah ini suatu norma atau memang ini merupakan penjelasan yang bisa diletakkan ke dalam penjelasan? Mungkin mohon masukannya Pak Irfan untuk ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ya, ya terima kasih Bu Asdep. Ini Bu Asdep kayaknya ngetes saya aja nih Pak Berman nih. Siap. Enggak, saya kan berguru, Mas Irfan. Berguru. Saya, Masih padahal belajar mau, ke Pak mau, Irfan nih. mau ikut Ukom di Ukom duluan sama Bu Asdep nih kayaknya nih. Lagi sama-sama Bimtek Ukom soalnya kita. Ya sebenarnya itu aja Bu Asdep ya. Kalau memang ini bukan norma, kalau kalau di penjelasan kan lebih fleksibel ya. Dia bisa konsultasi psikologi merupakan ya bahkan bisa disebut dengan antara lain gitu kan. Jadi bisa lebih dari ini. Tapi kalau memang sudah satu hal yang apa yang firm gitu yang ingin ditegaskan bahwa konsultasi psikologi limitatif terhadap ini saja begitu mungkin di normal lebih tegas Bu Asdep. Itu sih Bu. Ya nanti ya kita selalu dikti deh karena gini saya ngelihatnya itu sejatinya merupakan penjelasan dari huruf-huruf yang di atas ya. Dan kemudian supaya bisa masuk ke depan, kemudian diganti frasanya menjadi merupakan. Tapi kan nggak gitu juga. Sebenarnya yang kemudian menjadi Iya, pegangan iya. tadi yang Mas Irfan sampaikan ya, ini sebenarnya mau mengatur apa sih gitu, batasan yang limitatif atau seperti apa begitu. Itu sih jadi tidak hanya memindahkan mengganti frasa kata adalah menjadi merupakan, kemudian masuk ke batang tubuh. Itu dia sih Mas Firman, mungkin ini yang perlu konsepsi dari Kemendikbud juga harus bulat dulu. Makasih. Baik, baik. Terima kasih Bu Asdep. Cuma kalau kita melihat dari posisi untuk jasa Bu Asdep, kalau di undang-undang jasa tuh memang dijabarkan di bawahnya nih Bu Asdep. Jadi bentuk bentuk jasanya itu pengukuran di bawahnya merupakan itu semuanya dijabarkan. Ini untuk jasa ini kan kita mengambil dari undang-undang ya. Salah Bu Astrid. Nah, ini posisinya dari penjelasan masing-masing bentuk ini ada di batang tubuh. Nah, sebenarnya pola itu juga yang kita samakan di dalam
draft RPP ini Bu Asdep izin. Jadi sama seperti jasa di atas, ini juga penjelasan terkait dengan masing-masing kegiatan itu kita jelaskan di bawah ayat setelah penjabaran dari kegiatan-kegiatannya Bu Asdep. Mungkin kita bisa lanjut dulu ya Mas Firman ya. Tapi kalau kami sih melihatnya ini bisa kita diskusikan ya untuk posisinya Ya, nanti ya dilihat lagi siap, supaya kita bisa siap. substansinya Masuk dulu. lanjut ya. Karena kalau Baik, yang di undang-undang ya pembahasannya pada waktu itu kita tahu kita sama tahu ya. iya, Itu kan juga betul. nah jadi Kilap. kadang-kadang hal yang seperti Ya, keilmuannya Mas Irfan tuh baik. kadang-kadang agak diabaikan tuh kalau kayak seperti Iya, ini kalau udah di DPR gitu. Nah, itu yang kita coba luruskan juga gitu misalnya di RPP. Gak apa-apa paling baik. nggak secara substansi kita sudah oke gitu. Tapi untuk letak nanti kita sama-sama lihat. Gitu kali Mas Ya, Mas Berman baik. ya. Ya, izin sedikit Bu Asdep, Mas Irfan, Bu Karo, di ayat 5 huruf C. Di ayat 5 huruf C ini mohon pencerahannya begitu. Karena mempunyai gangguan berat dan kompleks yang menghendaki perubahan sistem. Ini izin bertanya, ini huruf C ini based on terjemahan secara teori atau bagaimana ya Mas Irfan? Apakah substansi di ayat 5 ini sudah dikonsultasikan dengan IHIMSI? Karena ketika kami membaca secara awam ya, psikoterapi merupakan pemberian bantuan terhadap klien yang mempunyai gangguan berat dan kompleks yang menghendaki perubahan sistem. Maksudnya apa ya ini frase yang menghendaki perubahan sistem begitu? Khawatirnya ini ada bahasa Inggris yang diterjemahkan, tetapi ketika kita dari bahasa hukum itu menjadi tidak pas dan perlu direformulasi begitu. Konfirmasi apakah memang ini sudah based on teori dan dari masukan dari HIMSI begitu? Terima kasih. Baik. Mungkin bisa saya konfirmasi Pak Irfan. Ini kemarin dari Kemenkes juga kan ya? Ini ya izin Prof. Ini sebenarnya kemarin awal draft yang saya ajukan ke HIMSI itu sebenarnya ringan sedang berat. Jadi supaya mudah kita pahami. Ternyata setelah kita konfirmasi kepada HIMSI memang ada beberapa tingkatan yang memang di dalam implementasinya itu gangguan ringan, ringan berat, dan yang paling tinggi itu gangguan berat dan kompleks yang menghendaki ada perubahan sistem. Nah, dari eh, ketiga tingkatan ini menggunakan psikoterapi ini menggunakan teknik pendekatan teoritik tertentu. Jadi ini memang satu kesatuan sih kalau menurut masukan dari HIMSI gitu. Saya juga sempat menanyakan berat sama berat dan kompleks tuh ada batasannya enggak Pak dari ada Mas gitu. Jadi memang seseorang itu bisa di apa ya di 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 judge gitu ya. Dia kena ringan, berat atau berat dan kompleks itu. Nah, berat dan kompleks ini tadinya saya memang berat dan kompleks saja gitu. Cuman berat dan kompleks masukan dari MC yang menghendaki perubahan sistem. Ini draftnya memang dari HIMSI Bu Mbak Frika gitu. Dan kemarin ini kayaknya juga terkonfirmasi dari Bu siapa ya yang dari Kemenkes yang hadir Kemarin hadir Bu Osi Bu. Iya. Osi dari Kemenkes. Definisinya memang berat dan kompleks bagi kita yang orang awam juga memang jadi agak aneh, tetapi ternyata memang ada kriteria-kriteria yang ditetapkan berdasarkan keilmuan psikologi gitu ya, yang memang mengkelompokkan itu begitu. Jadi ini memang terminologi yang khusus, bukan terminologi umum sebenarnya. Oke, baik, terima kasih Prof. Cici, terima kasih Mas Irfan. Berarti ketika kita menghilangkan yang menghendaki perubahan sistem itu nanti akan merubah makna ya dari sisi teori begitu ya? Ya, kemarin saya sempat mengusulkan sebenarnya Bu Vika karena saya pikir memang itu hanya penjelasan atau ternyata keterangan tidak. gitu. Ternyata memang mereka tetap menghendaki adanya kompleks yang menghendaki perubahan sistem. Jadi satu kesatuan gitu ya. Jadi hidup lagi untuk yang menghendaki perubahan sistem ini.
Baik, terima kasih Prof. Cici, terima kasih Mas Irfan atas penjelasannya. Izin Bu Karo, izin Mas Firman. Ya, silakan Mas Bayu ya. Izin Rizky Mas. Iya, maaf Mas Riki, silakan. Yang tadi yang melanjutkan dengan yang disampaikan oleh Vika tadi, yang di ayat 5, yang untuk gangguan ringan, berat, dan berat kompleks tadi, mungkin bisa sedikit sebelumnya kan ini sudah dikoordinasikan dengan Kemenkes begitu ya Mas Birman. Nah, mungkin ada acuannya untuk yang, karena ada benarnya tadi yang dimaksud dengan Mbak Vika, apabila memang ini sudah ada parameter data valid untuk bisa menjadi penilaian untuk menentukan gangguan ringan, berat, dan berat kompleks tadi. Itu didasarkan pada apa? Contohnya, apakah ada Permenkesnya begitu? Ini bisa lebih dikonkretkan begitu ya? Kalau apakah nanti way out-nya ada dua untuk karena di penjelasan ini masih cukup jelas ya. Untuk parameternya apakah akan kita urai untuk satu-satu gangguan ringan ini parameter seperti apa dituangkan di dalam penjelasan, atau way out yang keduanya adalah eh, apabila memang ini guidance-nya itu berupa Permenkes bisa ditentukan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dilengkapi di dalam ayat 5 begitu. Dengan izin. Baik, Mas Rifki, maksudnya di dalam penjelasan itu contohnya, dijabarkan contohnya atau seperti apa, Pak? Kalau tidak salah, kalau kemarin HIMSI menyampaikan, Pak, Mas Rizky, mereka punya standar layanan ya. Tuh, cuman saya memang belum baca ini standar layanan untuk yang ditetapkan HIMSI sebelum ada undang-undang ini. Jadi mereka menetapkan standar layanan dan mungkin dari situ juga ada gitu layanan untuk pemberian gangguan ringan, berat dan berat yang kompleks gitu. Mungkin tadi yang dimaksud Mas Rizky parameternya itu dijelaskan di dalam penjelasan gitu ya, Mas Rizky ya? Iya Mas Atau Birman. contoh-contohnya? Bisa keduanya, Mas. Bisa dikonkretkan dengan meliputi contohnya dan juga penilaian untuk menentukan gangguan ringan, berat, dan berat kompleksnya ini seperti apa. Karena kan kita tidak memiliki banyak informasi dari dan terlebih di ayat 5 ini kita susun secara tabulasi begitu. Ketika susun secara tabulasi tetapi tidak ada penjelasan lebih konkretnya lebih lanjut, ini ya artinya seperti tidak ada, bukan, kami tidak mengarahkan yang tidak ada isinya begitu ya, tapi ketika ini dibuat tabulasi ada baiknya kalau misalkan berikutnya ini masih ada penjelasan lebih lanjutnya lagi untuk baik untuk cara menilai gangguan ringan itu seperti apa, berat dan berat kompleks itu seperti apa. Oleh karena itu tadi kita usulkan way out-nya ada dua, apakah kita akan jelaskan di dalam penjelasan atau jika memang terlalu kompleks juga untuk ditaruh di dalam penjelasan dan itu sudah ada peraturan bakunya untuk menilai ataupun contoh-contohnya seperti apa, apakah itu melalui satu Permenkes atau ada satu peraturan tertentu yang sifatnya ketentuan peraturan perundang-undangan, itu bisa kita cantumkan juga di ayat 5 ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti itu Mas Berman, izin. Usul Mas Berman, Pak Silakan, siapa Bu tadi? Prof. Iya. Mas Jadi kalau Rizky. menurut saya ini memang karena kan ini kan levelnya adalah PP ya. Kalau kemudian kita jelaskan di sini, menurut saya ini akan terlalu teknis. Jadi kalau alternatifnya, karena sebenarnya ini teknis dan saya yakin di masing-masing jenis layanan itu mereka punya protokol untuk mengkelompokkan ini masuk kelompok ringan, ini masuk kelompok berat, ataukah ini berat dan kompleks gitu kan. Oleh karena itu sebenarnya nanti harusnya paling tidak kalau misalnya memang harus secara norma hukum ya, itu adanya di penjelasan saja. Tetapi sebenarnya secara prinsip kalau kemudian itu teknis, ini sebenarnya sudah pada teknis pengawapan yang sebenarnya tergantung dari protokol jenis layanan di masing-masing bidang psikologi. Itu sih kalau dari sisi pendapat dari saya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Prof untuk penjelasannya Prof. Ya, ini memang bisa dicoba dikoordinasikan apabila memang masing-masing
rumpun memiliki protokolnya masing-masing, ada sebenarnya satu keilmuan yang bisa ditarik secara eh, seperti besarannya begitu ya, Prof. Izin. Kalau Iya, misalkan kita iya. bisa generalisir untuk gangguan ringan dan berat kompleks itu seperti apa, kalau misalkan tadi kita berangkat ini sudah koordinasi dengan dengan Kemenkes begitu ya, atau bisa melibatkan PINSI, ini bisa diambil seperti besaran pada umumnya untuk penilaian gangguan ringan itu umumnya seperti apa, berat seperti apa, dan berat kompleks ini seperti apa. Karena jika tidak ada penjelasan lebih lanjut, kami khawatirnya masyarakat masih ada timbul pertanyaan bagaimana bisa menentukan untuk gangguan ringan, berat, dan berat kompleksnya ini seperti apa, terutama untuk yang di sini. Di sini frasanya itu frasa spesifik yang masyarakat umum pada umumnya saja pasti bertanya-tanya berat dan kompleks. Yang menghendaki perubahan sistem itu seperti apa? Maksudnya menghendaki perubahan sistem di sini, sistem yang seperti apa yang dimaksud sehingga dikehendaki harus ada perubahan sistem. Karena tadi ini berangkat dari yang adanya gangguan berat dan kompleks dimaksud Prof. Izin. Baik, izin Prof. Cik, Mas Rizky. Mungkin kalau kita berbicara penilaiannya akan sangat bagaimana menilai penilaian gangguan berat ringan ini akan teknis ya untuk di dalam PP. Cuma kalau mungkin alternatifnya mungkin kita beri penjelasan saja untuk masing-masing gangguan gitu ya Pak ya. Karena nanti penilaiannya pasti nanti akan terkait dengan Iya, instrumen, dengan tindakan betul. apa yang diberikan itu akan sangat teknis gitu. Kalau kita dijabarkan di dalam PP. Cuman kalau misalnya masukannya terkait dengan penjelasan supaya pembaca RPP ini jelas, mungkin bisa kita tambahkan dalam penjelasan untuk masing-masing gangguan. Gimana Bapak Ibu? Saya sepakat di penjelasan sih, Mas Firman. Ya, Karena kalau di sini penjelasan. terlalu teknis, karena ini kan levelnya PP ya. Ya, Ya, sepakat Mas Berman, sepakat Prof. Di dalam oke. penjelasan dapat ditambahkan untuk bisa menjelaskan setidaknya untuk gangguan ringan, berat, dan berat kompleks ini penjelasan seperti apa begitu. Kalau tidak sampai dengan menjelaskan instrumen yang digunakan untuk penilaiannya masing-masing untuk gangguan di sini, dan memang itu sepakat agak terlalu teknis ya, dan pastinya untuk diuraikan secara satu persatu ini terlalu detail untuk level PP begitu Mas Berman ini. Baik. Untuk ayat 5 sudah kami tambahkan catatan. Untuk Boleh izin? Iya, boleh, silakan Pak Ali. iya. Kalau di sini kan di ayat 5 ini untuk ABC ini kan endingnya itu dengan menggunakan teknik atau pendekatan teoretik tertentu. Kan gitu. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, eh psikologi ini kan banyak ragamnya. Salah satunya adalah kalau di kesehatan itu adalah psikologi klinis. Karena dasarnya adalah psikologi psikologi ya, ilmunya kan gitu. Ya. Kalau kalau di kesehatan itu pendekatannya adalah standar profesi, ya, standar kompetensi atau standar profesi dalam menentukan atau terkait dengan seperti ini. Kalau ini lebih kepada pendekatannya ke, ya, maksud saya gini loh, apakah ini udah dikonsultasikan sama kolegiumnya masing-masing? Karena kan kalau udah masuk ke profesi itu kan pasti kalau di kita itu yang menyusun untuk apa namanya standar kompetensi mereka itu hasilnya itu adalah kolegium. Nah, maksud saya, apakah pendekatan ini adalah nanti standar profesi atau dia cukup dengan teori gitu? Karena bahasanya di sini kan dengan teoretik tertentu kan gitu. Itu lebih tepat atau memang ke standarnya? Saya nggak tahu. Karena masuk ke bisa juga mungkin psikoterapi ini juga dilakukan oleh psikologi klinis dalam konteks psikologi klinis kan gitu. Tapi kalau di sono pendekatannya pasti lebih kepada standar kompetensi dan standar profesi ya di kesehatan itu. Mungkin itu aja, makasih. Baik, Pak Ali ya. Kalau kemarin kita udah HIMSI ya. Mungkin HIMSI itu terdiri, saya tidak hafal ya. Kemarin itu adakah perwakilan dari apa psikologi klinis gitu ya atau tidak. Cuman ini kemarin memang masukan dari HIMSI, gangguannya itu ada 3. Nah, cuma kalau untuk terkait dengan tadi yang disampaikan standar apa Pak Ali, maaf,
tadi Pak? Untuk ini Kalau di kesehatan itu profesi ya? standar profesi ataupun standar kompetensi. Karena Ya, standar kompetensi itu untuk menentukan standar kelulusan juga. Nah, standar profesi itu ada lebih kepada kelayanan nanti. betul. Kalau ini yang di ayat 5 ini kan psikoterapi ya Pak ya? Ya, saya psikoterapi ini saya nggak tahu juga ya di dalam keilmuan karena apa namanya psikologi klinis dengan psikologi itu kan dasar ilmunya. Ilmunya memang ilmu psikologi ya. Nah, ini juga diterapkan juga nggak di dalam psikologi klinis. Nah, cuman kalau memang psikologi klinis itu pendekatannya, kalau penerapan ilmunya itu dia harus mengacu kepada standar kompetensi di dalam Undang-Undang Kesehatan. Maka setiap tenaga kesehatan itu termasuk psikologi klinis itu dia punya standar kompetensi dan standar profesi. Nah, kalau di sini kan pendekatan untuk menentukan psikoterapi ini yang itu dengan menggunakan tekniknya adalah uh, teknik atau pendekatan teoritik gitu. Tapi kalau kita selalu menggunakannya ya harus mengacu kepada standar profesi dan standar Ya, kompetensi gitu. ya. Itu yang Baik, baik Pak Ali. rumpunnya sama, dari rumpun awalnya sama, tapi pada saat mereka eh, beda profesi, artinya sudah masuk kepada profesi penjurusan, masuk itu sudah masuk ke seperti itu. Nah, ini Jadi untuk psikologi yang lain ini apakah cukup dengan eh, apa namanya? Mereka tidak mengenal standar kompetensi atau apa gitu ya? Saya nggak tahu. ya, Izin, kalau izin Mas Berman, izin ya Pak silakan Ali. Bu Ayu. Kalau di pasal 13-nya Pak Ali, ini kan ada mekanisme pemberian layanan ya Pak Ali di bab belakang tuh ya, di bab 3. Kemudian di pasal 13 itu nanti ada psikolog memberikan layanan psikologi kepada klien berdasarkan apa. Salah satunya adalah standar layanan. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh Mas Firman tadi, standar layanan ini nih, ada nih sebenarnya ada standar layanan Pak Ali. Memang bukan standar profesi yang seperti Pak Ali sampaikan ya, tapi dia ada standar layanan. Salah satunya adalah standar pemeriksaan psikologis. Salah satunya ya. Nah, jadi mungkin Pak Firman nanti yang perlu kita dalami lagi dengan HIMSI, bagaimana mengkaitkannya antara tadi itu yang berdasarkan teoretik dan seterusnya dengan kaitannya dengan standar standar layanan ini. Mungkin itu kali Mas Firman ya untuk pemantik Baik, dari baik, HIMSI untuk baik. mengkorelasikannya. Itu saja Ya, mungkin ya Pak Ali ya, karena Mas ya, Firman nanti juga perlu konfirmasi lagi. pendalaman Cuman, lagi. Iya. ya, cuman izin Bu Ayu, Pak Ali, kalau di dalam Undang-Undang Psikologi itu memang mengatur psikolog umum, psikolog spesialis, dan subspesialis. Nah, kalau terkait dengan psikolog klinis, itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, ketika psikolog umum ini nanti bekerja di layanan vaskes gitu ya, layanan kesehatan, dia harus mengikuti juga undang-undang layanan Kesehatan. Dia tunduk pada kesehatan, tunduk undang-undang pada. layanan kesehatan. Tapi Betul. ketika dia menjadi psikolog umum, dia harus Umum. tunduk dari ini, gitu Pak Ali. Jadi ketika dia menjadi psikolog klinis, ya selain ini ya dia juga harus tunduk di undang-undang kesehatan karena di dalam undang-undang psikologi ini itu udah dikecualikan untuk semua psikolog klinis itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tapi psikolog klinis kan awalnya dia psikolog umum dulu nih Pak Ali. Ketika dia menjadi psikolog umum, dia harus tunduk pada eh, undang-undang ini Undang-undang ini. gitu. Betul. Nah, kalau tadi Pak Ali sampaikan dia harus standar kompetensi, harus mengikuti Itu standar yang sudah. lain. Itu ketika dia menduduki menduduki sebagai psikolog klinis Pak Ali. Jadi ada aturan lain yang harus dipenuhi seperti itu. Tapi ketika psikologi ya ikut ke dalam RPP ini Pak Ali. Oke, terima kasih. Siap Pak Ali. Mungkin Bapak Ibu kita lanjut tadi di ayat 5 sudah. Ini mungkin yang lain catatannya ini ayat 39 posisi.
Mungkin kalau untuk ini bisa disepakati nggak ya Bapak Ibu ya? Karena ini kan nggak ada substansi lagi ya. Kalau memang ini dari Pak Irfan dan Bu Hayu, kalau memang bisa disepakati nih, jadi nggak ada catatan lagi nanti saya perbaiki untuk penempatannya. Kalau memang untuk di penjelasan nanti semuanya akan saya perbaiki di penjelasan. Kalau memang di batang tubuh tetap jadi catatannya hilang. Supaya nggak jadi pending itu Pak, karena ini nggak tidak ada substansi di sini. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Mas, ini draftnya masih yang undang-undang ya, SP-nya? Kalau untuk jasa ini tidak dijabarkan Mas Bayu di Enggak, undang-undang. Mas Firman, maksudnya yang di layar ini Mas, karena masih Oh maaf, terkait dengan uji kompetensi kita makanya bingung. maaf Bu. Ini maksudnya Bu. Nah ini Bu, ini kan ada catatan untuk penempatan ini Bu, posisi ayat 3 sampai 9. Mungkin ini bisa kita sepakati saja nanti kalau memang disepakati untuk di penjelasan nanti akan saya perbaiki di penjelasan gitu ya. Kalau memang tetap di sini nanti catatannya saya hapus. Jadi hanya ada satu catatan nanti untuk penjelasan gangguan ini di pasal 6. Oke, ada masukan Bapak Ibu, Eh, Pak Irfan, Bu Ayu, dan Bapak Ibu semua. Kita lanjut dulu bisa nggak Mas Firman? Baik, kalau gitu kita lanjut dulu ya Bu ya. Kemarin di pasal 7 sudah disepakati. Nah, ini juga pasal 8. Ini sama sih polanya, tapi ini untuk penambahan bentuk layanan praktik psikologi. Nah, ini masukan dari Bapak Ibu, apakah kita menggunakan pola yang sama dengan jasa, penambahan jasa, atau seperti apa? Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Harusnya sama dengan yang tadi penambahan bentuk layanan yang jasa tadi ya. Alur konteks pemikirannya ya, Mas. Alur konteksnya ya, Bu ya. Iya, betul. Baik, jadi ditetapkan oleh Mendikti dan dapat juga berdasarkan usulan seperti itu ya, Prof ya. Mungkin ada pandangan lain dari Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita samakan. Kalau dilihat dari konsepnya tidak mengikat keluar, artinya bahwa dia bukan peraturan dia bukan peraturan. Namun karena ini ada juga sebagai seorang perancang untuk melaksanakannya, maka kelompoknya dimasukkan kepada legislasi umum agar tidak membanjir pekerjaannya kan, atau itu kan termasuk kinerja juga ya. Oleh karena itu pada dasarnya dia tidak termasuk pada pengertian aturan ya, tapi bersifat keputusan yang bersifat mengikat kelompok tertentu yang ditetapkan untuk melaksanakan itu ya. Nah ini juga sebenarnya termasuk kategorinya instruksi tadi. Instruksi itu kan sudah disebutkan kepada siapa saja kan ya, secara eksplisit diinstruksikan banyak peraturan instruksi presiden tentang Koperasi Merah Putih dan Pak Jamil. Baik, Bu Hayu, Pak Irfan. Mas Bisa. Firman,
Ya, Tanya sedikit ya, Mas. baik Bu. Ini di pasal 7 ada yang terkait dengan saya tertarik untuk yang pelatihan psikolog kepada non-psikolog. Pasal 7 ayat 2 huruf Charlie. Non-psikolog yang melakukan layanan psikologi untuk menangani gejala psikologis ringan masyarakat yang terdampak. Ini layanan psikologi ini nanti larinya yang ada di pasal 2 ya, Mas? Bahwa nanti ada jasa psikologi dan praktek psikologi, begitu ya? Enggak, saya hanya Yang hanya ini ya ingin Bu ya. Yang huruf C ini ya Bu. saya hanya ingin Iya, betul. memastikan saja layanan Betul Bu. psikologinya itu mereka Dua, pas bisa pasal 2. bentuk iya, Heeh. bisa bentuk jasa, bisa bentuk praktik Bu. Nah, ini Nah, Bu. ini bisa bentuk jasa, bisa bentuk praktik. Betul. Nah, kemudian eh, hanya memastikan saja ya, Mas, karena kemudian di bawah-bawahnya ini pasal 2 ayat 3 itu kan udah psikologi spesialis, subspesialis gitu kan. Jadi sejatinya kita akan layanan spesial psikologinya terlalu luas nggak sih, Mas, untuk non psikologi yang ada di pasal 7 ayat 2 huruf C ini gitu. Ketika kita mengkaitkannya di pasal 2 yang kita tidak memberikan batasan layanan psikologi yang mana yang bisa dilakukan oleh seorang non psikolog walaupun sudah mendapatkan pelatihan dari psikolog gitu. Iya, ya memang Bu. Cuma saya akan cek lagi ya Bu. Kalau tidak salah ini kita ambil dari undang-undang ya. Bantuan psikologi ini saya cek lagi. Izin Bu Astef, ini memang kita ambil dari undang-undang ya Bu ya untuk berizin di bantuan psikologis awal di huruf C-nya bentuk dari bantuan psikologis awal itu sebenarnya salah satunya adalah pelatihan psikolog pada non psikolog yang melakukan layanan untuk menangani gejala psikologis ringan Bu. Iya, Mas Berman. Kita lanjut ke pasal 36-nya kan itu diatur di dalam PP ya, Mas. 34-nya termasuk yang akan harus kita atur gitu. Betul, Bu. Saya hanya oke, undang-undang bilang itu dia melakukan layanan psikologi gitu ya. Tapi Oke. saya hanya memastikan saja nih bahwa ini layanan psikologinya ini sudah cukup jelas ya bisa dilakukan oleh non psikolog ya yang sudah menerima pelatihan memang pastinya. Tetapi layanan psikologi yang mana gitu tidak ada batasankah gitu apa kita tidak perlu mengatur di PP atau karena ini kan hanya berarti kita memindahkan materi undang-undang ke dalam PP ya Mas. Kemudian Oke. mengelaborasinya lagi ini yang saya coba ingin Oh ya, pastikan gitu loh Mas betul. Berman. Baik Bu Astep. Sebenarnya ini mekanisme pemberiannya ada di bawah Bu, di pasal bawah, termasuk juga tindakan dan kewenangan dari masing-masing psikolog Bu. Psikolog umum dia berwenangnya hanya pada tindakan apa saja. Nah, dari kewenangan tindakan itu apa sih yang bisa dilakukan? Dia memberikan jasa apa saja atau praktik apa saja itu ada di bawah Bu Astep. Tapi ini kan dia non psikolog loh Mas. Pasal 7 dari ayat 2 huruf C ini pelatihan psikolog kepada non psikolog. Jadi yang melakukan ini nanti adalah si non psikolog. Yang saya tangkap ya. Mohon maaf kalau saya salah. Bukan si psikolognya. Seberapa jauh kewenangan yang bisa kita berikan kepada non psikolog ini yang ingin saya pastikan gitu, Mas. Nah, ini sepengetahuan saya itu untuk non psikolog ini tidak diatur nih Bu Astrid di dalam undang-undang itu.
Dan kita juga tidak kayaknya di dalam draft ini juga tidak mengatur untuk psikolog yang bisa memberikan layanan psikologi. Yang kita atur di dalam RPP ini hanya untuk psikolog yang memberikan eh, layanan psikologi Bu Astrid. Nah, ini justru kalau kita atur, saya khawatirnya malah lebih luas ya. Non Saya bukan psikolog yang ngedrop ya, Mas. Saya tidak ah, mengedrop. Tapi ah, usulan saya adalah mengelaborasi kembali yang apa yang sudah diatur di dalam undang-undang. Karena kan ini kata Mas Firman tadi ini amanat di undang-undang ya. Apa ini ada ah, norma yang ada di undang-undang. Iya, betul oke. betul Bu Astrid. Norma dalam undang-undang itu ada di pasal 34 ayat Betul. 5 gitu ya. Dan kemudian pasal 34 ini berdasarkan pasal 36 undang-undang dia dielaborasi di dalam PP. Apakah kemudian kita hanya mengutip ulang saja begitu, Mas? Tidak mengelaborasi, tidak memperkaya substansinya, gitu Mas Berman. Baik-baik. Jadi maksudnya itu untuk masing-masing ini Bu, kita elaborasi lagi Bu, atau di huruf C saja. Nanti kalau terkait dengan itu mungkin bisa kita kasih catatan dulu ya Bu, karena kita harus konfirmasi kepada IMSI nih Bu, karena ini teknis sekali. Ya, mungkin dikasih catatan dulu ya, terutama untuk yang non psikolog ya, karena ini kan yang melakukan bukan psikolognya dan ternyata materi muatan yang kita atur dalam RPP ini baru yang terkait dengan psikolog, terutama untuk yang huruf C ya, ini perlu dilihat kembali. Pemperkayaannya ya, bukan kemudian normanya ya, cuman Iya. penormaan pengaturan yang lebih lanjutnya di dalam PP ini akan seperti apa begitu. Mas Firman, saya paham yang dimaksud sama Bu Hayu karena ini dulu bantuan psikologi awal itu bisa dilakukan oleh yang non psikolog itu misalnya lulusan psikologi tapi belum mengambil profesi psikolog atau kemudian dalam keadaan tertentu masyarakat yang memang artinya punya passion dan ini yang diberikan pelatihan atau pengkayaan karena misalnya nih tidak seluruhnya guru bimbingan penyuluhan itu kan tidak seluruhnya psikolog. Nah, itu yang kemarin itu. Jadi guru BP itu bisa diberi pelatihan ini untuk memberikan bantuan psikologi awal. Nah, oleh karena itu konteksnya waktu pembahasan undang-undang dulu Bu Hayu. Kalau saya tidak lupa ya, secara keseluruhan seingat saya adalah ada beberapa hal tersebut. Kalau kemudian misalnya pada kondisi darurat pun, misalnya bencana alam atau apa kan di lapangan perlu ada tidak seluruhnya bisa psikolog memberikan bantuan penguatan mental atau segala macam. Itu bisa didelegasikan kepada non psikolog gitu kan. Bisa lulusan psikologi bahkan juga bisa lulusan lain tetapi sudah ada pengkayaan itu. Nah, oleh karena itu di sini mungkin maksudnya Bu Ayu diberi batasan. Artinya kalau dia bisa memberikan non psikolog itu dalam koridor apa? Artinya pada kondisi syarat-syarat tertentu, syarat-syaratnya itu harus dielaborasi di PP ini. Maksudnya begitu kan ya Bu Ayu supaya tidak lepas kemudian bebas gitu. Maksudnya begitu. Jadi harus ada pembeda antara kewenangan yang memang psikolog dan yang non psikolog gitu. Itu maksudnya begitu. Baik, Prof. Cici, Bu Asdep, mungkin catatan di sini, mungkin ditambahkan di penjelasan terkait dengan psikolog yang melakukan layanan psikologi ini ya Bu ya. Seperti itu kan Bu? Kalau terkait kewenangan nggak bisa di penjelasan ya Mas. Di sini ya, dijelasin di Ya, dalam kalau pasal ya. kalau kewenangan ya nggak bisa dia mau ya, Prof Disi ya. Iya, kan? iya. Karena itu kan norma ya, bukan penjelasan. Jadi kewenangan yang ini. Kalau saya sepakat Bu Ayu kalau ini ada batasan ruang lingkup yang ada di dalam PP ini. Maksudnya begitu kan ya Bu Ayu? Betul, Prof. Baik, Bapak Ibu, ada lagi masukannya?
Baik, selanjutnya di pasal 8. Ini sudah polanya disamakan ya Bapak Ibu ya dengan eh, jasa tadi. Bisa kita sepakati ya Bapak Ibu ya untuk pasal 8. Selanjutnya untuk bagian ketiga, tindakan dan kewenangan dalam layanan psikologi. Tindakan pasal 8, tindakan dalam layanan psikologi terdiri atas A. Tindakan promotif, B. Tindakan preventif, C. Tindakan kuratif, D. Tindakan rehabilitatif, dan E. Tindakan paliatif. Pasal 9, tindakan promotif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A merupakan suatu kegiatan dan atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan layanan psikologis untuk pengembangan optimalisasi potensi klien. Ayat 2, tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf B merupakan suatu kegiatan dan atau rangkaian kegiatan untuk mencegah dan mengurangi potensi terjadinya masalah psikologis sehingga tidak berkembang menjadi gangguan psikologis klien. Ayat 3, tindakan kuratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf C merupakan suatu kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pemberian layanan psikologi untuk mengatasi masalah psikologis dan atau gangguan psikologis klien. Ayat 4, tindakan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf D merupakan suatu kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pemberian layanan psikologi untuk mengatasi gangguan psikologis serta mengembalikan dan mempertahankan fungsi psikologis klien agar dapat beraktivitas dan berpartisipasi dalam aspek kehidupan sosial secara mandiri. Ayat 5, tindakan paliatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf E merupakan suatu kegiatan dan atau rangkaian kegiatan untuk memberikan layanan psikologi sesuai bidangnya kepada klien yang mengalami penyakit kronis dan atau terminal untuk memaksimalkan kualitas hidup yang tenang dan nyaman secara psikis, sosial, dan spiritual dengan memfasilitasi perancangan lingkungan fisik dan pemberdayaan lingkungan sosialnya. Baik, Bapak Ibu, untuk pasal 8 dan pasal 9, apakah ada masukan? Izin Mas Berman, Ya, silakan, Mas Rizky. izin Mas Dek, izin Prof. Cici. Sebelum masuk ke pasal 9 di sini, tadi ada sedikit yang ingin kami konfirmasi di pasal 6 ayat 4 dan ayat 5 ini, Mas Berman, masih bisa sedikit scroll ke atas saja, Mas. Ini izin mengkonfirmasi saja, Mas, apakah ketika kegiatan konseling psikologi ke atas lagi, Mas, izin. Eh, Nah, ini untuk konseling. iya, konseling Oh psikologi ya, di sini kan untuk pemberian bantuan yang melibatkan relasi interpersonal antar psikolog dengan klien untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis klien dengan kasus normal bermasalah sampai dengan gangguan ringan ya. Di sini ada tahapan fase endingnya ini sampai dengan gangguan ringan. Nah, dikaitkan dengan yang ayat 5 untuk pemberian psikoterapi dengan gangguan ringan sampai dengan berat dan kompleks. Ini kami hanya sedikit konfirmasi, apakah ini dapat dimaknai atau diartikan ketika klien mendapatkan penilaian untuk gangguan berat dan berat kompleks ini tidak diiringi pemberian konseling psikologi lagi ya Mas Berman, izin Mas. ini yang untuk konseling ya, Mas Rizky ya. Ya betul Mas Berman. Karena di sini dibatasinya sampai dengan gangguan ringan. Nah, izin konfirmasi, apakah artinya ketika eh, terdapat penilaian sampai dengan gangguan berat dan kompleks, itu artinya kalian sudah tidak diiringi lagi dengan pemberian konseling psikologi lagi ya. Jadi pemberian tindakannya langsung hanya berdiri sendiri psikoterapi saja begitu. Ya, kami hanya ingin Ya, meluruskan bahwasannya baik, si baik, klien berarti untuk gangguan berat serta berat dan kompleks itu sudah tidak lagi diberikan konseling psikologi lagi begitu. Mas baik, Berman, izin. baik. Izin Mas Rizky.
kalau kemarin penjelasan dari HIMSI, konseling itu hanya kasus normal bermasalah sampai gangguan ringan, Mas Rizky. Nah, bagaimana dengan gangguan berat dan kompleks gitu kan pertanyaannya Mas Mas Rizky ya. Nah, kalau di kemarin penjelasannya untuk konsultasi ini kan dia mengidentifikasi gangguan Mas Rizky. Nah, ketika diidentifikasi gangguannya berat, itu dia tidak melalui gangguan konseling psikologi. Dia maksudkan langsung ke pada tindakan psikoterapi. Itu sih sebenarnya kemarin Pak Rizky yang disampaikan. Jadi ketika normal bermasalah sampai gangguan ringan, cukup diatasi dengan konseling eh, psikologi. Bisa melewati eh, melalui konseling psikologi. Ya, terima kasih penjelasan Mas Berman. Artinya eh, di dalam psikoterapi untuk yang berat serta berat kompleks di sini itu murni berdiri hanya psikoterapi dan sudah tidak ada tindakan konseling psikologi lagi ya, tidak didampingi lagi begitu ya Mas. Karena di sini kan pemberian bantuan yang melibatkan relasi interpersonal antar psikologi Ya, dengan klien untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis klien dengan betul. kasus. Nah ini dengannya sudah spesifik nih, dilimitasinya hanya sampai dengan gangguan Betul. ringan. Kemarin itu sudah dikonfirmasi ke MC juga eh, Mas Rizky bahwa memang konseling ini memang batasannya kepada kasus normal bermasalah sampai dengan gangguan ringan. Jadi Ya, ketika melebihi dari gangguan ringan itu tidak bisa dilakukan konseling, tetapi melalui psikoterapi. karena kami eh, ini bukan pemaknaan nih. Kami menilainya bahwasannya psikoterapi itu dan konseling ini tindakan yang keduanya berdampingan dari fase awal sampai dengan fase yang kegawat daruratannya itu sampai dengan tingkat berat atau kompleks gitu, Mas Birman. Di sini. Oh ya. Jadi konseling arti konseling di sini itu seperti contoh ketika sang klien ini untuk sudah dinilai mendapatkan gangguan berat atau kompleks dan juga berat, tetapi sudah tidak ada tindakan konseling yang maksudnya artinya ketika si klien dinilai atau dijustifikasi mendapatkan gangguan berat atau gangguan kompleks itu sudah tidak bisa konseling lagi dengan sang psikolog begitu Mas Berman. Kami khawatirnya dimaknainya berhenti sampai dengan fase seperti itu. Tapi kalau sebelumnya memang ini sudah dikonfirmasi oleh HIMSI, memang stopnya itu sampai dengan gangguan ringan dan untuk berat dan berat kompleks ini sudah tidak diberikan konseling lagi, itu ya kami kembalikan ke Kemendikti bahwasannya maksud kami adalah jangan kemudian pemaknaannya untuk yang gangguan berat dan berat kompleks ini ketika dinilai itu artinya sudah tidak didampingi oleh psikolog lagi ya begitu Mas Berman. Kami khawatirnya ada arah masyarakat yang membacanya konseling ini hanya berhenti sampai dengan gangguan ringan ketika dijustifikasi mendapatkan gangguan berat dan berat kompleks ini sudah tidak didampingi lagi oleh psikolog yang bersangkutan begitu Mas Berman izin. Maksudnya didamping itu psikoterapi kan juga dilakukan oleh psikolog Mas Rizky. Nah iya, jadi Itu maksudnya kan dari konsultasi kan dia diidentifikasi. betul. Setelah itu kan semuanya dilakukan oleh psikolog gitu. Iya betul, oleh psikolog. Konseling di sini kan masih frasanya berdirinya kita coba baca ya. Pemberian bantuan yang melibatkan relasi interpersonal antara psikologi dan klien. Ya, ini maksudnya pemberian bantuannya di sini yang melibatkan interpersonal antara psikolog dan kliennya ini memang hanya sampai dengan gangguan ringan ya. Karena di sini kan ada Iya, kemarin kita konfirmasi untuk batasan tiap-tiap ini sih Mas ke HIMSI. Jadi intervensi psikologi itu batasannya sejauh mana yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau untuk konsultasi dia hanya untuk kalau untuk kasus normal itu untuk mengoptimalkan potensi, mengenal masalah dan kalau untuk gangguan dia tidak bisa melakukan intervensi, dia hanya mengidentifikasi. Nah, ya bagaimana karena dengan konseling itu juga tadi kemarin juga disampaikan sih batasannya hanya untuk kasus normal bermasalah sampai gangguan ringan gitu, ya Pak baik Rizky. Mas Firman. Karena juga tidak ada penjelasannya juga kan di sini masih apa ya? Seperti mengapa ini hanya dibatasi sampai dengan gangguan ringan itu tidak ada reasonnya juga. Tapi kalau memang sudah dikonfirmasi, oke tidak apa Mas.
Dengan demikian juga dapat dimaknai bahwasannya yang untuk normal bermasalah ini belum masuk kategori gangguan ya Mas. Karena di sini yang di ayat 5-nya masuk kategori gangguan itu kan startnya dimulai dari ringan gitu ya Mas. Kalau untuk di sini kan ada dua kategori Mas Rizky ya. Masalah dan atau gangguan psikologis. Iya betul. Nah, kalau terkait dengan masalah psikologis, kemarin tingkatannya itu seperti ini. Kalau yang bisa disampaikan kemarin, ini ada yang normal, Berdasarkan ayat 5 begitu. Oh ada itu normal, ya. normal bermasalah. Nah, kalau normal itu ya untuk ini dia melakukan konsultasi untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki gitu. Betul. Tapi itu belum bermasalah. Nah, kalau misalkan masalah itu tingkatnya setelah normal